Harus diam. Loh, kalau saya diam gimana dong? Terus yang mau ngomong siapa? Tidak mau ngomong ini. Diko, Diko. Diko mobil, Diko motor, Diko apa ini? Diko. Assalamualaikum Bun. Iya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Ya, Ada yang mau Muslim, Bun. ditanyakan? Enggak Bun, tadi nyimak aja di bawah, tapi kepencet tadi. Oh, ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa sih. Kalau mau turun silakan. Iya Bun, maaf ya Bun ya. Ya, oke, siap. Oke. Sebentar, ada yang bercerita sama Bung Rambe, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini John Bella ini berani typing aja. Kalau nggak mau naik ya nggak usah kesini. Nggak usah kepanasan lu di bawah. Typinganmu nggak berguna. Jawab dulu opung sakit. Apa yang mau dijawab? Naik kau pe. Ini. Si pecinan naik sini aja kalau mau nanya sini naik. Mau nanya Al-Quran. Naik sinilah, jangan di typing. Kuak. Nah, ini dia. Pecinan, halo. Halo, Ya, selamat malam Pak Pecinan. malam. Apa tadi pertanyaannya? Silahkan diulangi. Ya. Sebelum Al-Quran ditulis, bagaimana umat Muslim bisa menghafal Al-Quran? Iya, sama seperti anak bayi, ketika mereka beranjak belajar bicara, mereka tidak kasih tulisan, tapi mereka diperdengarkan suara ibunya, sampai seorang bayi bisa berkata, ibu, ayah, mamam, minum. Itu. Seperti itulah umat Islam. Ketika kemudian menerima Al-Quranul Karim, yang diawali dengan Roh Kudus datang kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak ada teks, tapi hanya Kurang berupa bagus jaringannya Bang Suma. bacaan, berupa lisan, penyampaian. Jadi tidak berupa tulisan. Itulah indahnya kemudian Al-Quranul Karim. Nah, kalau saya bertanya hal yang sama, ketika Yesus menyampaikan firman itu diterima dengan cara apa? Dihafalkan atau dituliskan? Jawab, silakan. Dituliskan. Dituliskan. Ketika Yesus melakukan penginjilan, siapa yang menulis pada saat itu? Para Rasul. Coba Anda terangkan ke saya, kitab Lukas itu ditulis tahun berapa? Pertanyaan saya belum kau jawab dengan detail. Oh, tidak bisa jawab? Pertanyaanku belum kau jawab. Bagaimana Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Itu nggak masuk akal jawabanmu. Oh, jadi mau masuk akal. Memang di situ ada akal. Ada. Kalau ada akal, kenapa jadi Kristen? Beginilah kalau otak bangsa itu bukan SD, nggak punya pengetahuan. Tidak punya pengetahuan. Kitab Lukas. Ayo. Gedebuk. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an 22 tahun lebih. Berapa lama Yesus mengajarkan kitab Lukas? Gedebuk. Gubrak. Nangis kan? Masih mau aku datang besok. Ayo, Ayo Bang Pecinan. berapa lama Yesus mengajar kitab Lukas? Itu aja dulu.
Lukas ditulis itu tahun 62 Masehi. Yesus sudah terangkat tahun 33 Masehi. Di mana Lukas bertemu Yesus? Mengajarkan kitab Lukas. Hah? Aduh, saudara. Gimana dong? Macet global. Tidak bisa jawab. Pak Pecinan, bisakah Anda menjawab? Pak Peci, Nan. Kalau Al-Quran kan jelas tuh. Rasulullah mengajarkan 22 tahun lebih dia ngajar Al-Quran. Iqra, sahabatnya kemudian menghafalkan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya menghafalkan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Sahabatnya menghafalkan Khalaqal insana min alaq. Lah kalau kitabnya Kristen, kapan Yesus mengenal buku perjanjian baru itu kapan? Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Yesus tidak tahu itu kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Yesus tidak pernah sentuh buku-buku itu. Apalagi surah-surah Paulus. Yesus tidak tahu menahu. Sampai di sini paham, Paman? Paham, Paman. Gimana sih, Pak? Mana dong? Pecinan, Pak Pecinan, monitor. Denyut nadinya putus, udah hilang, gak ada lagi. Ada yang nulis di bawah, jiwa Bang Suman dah tenang kalau tidak membahas agama lain. Kitab suci Al-Quranul Karim itu membahas agamamu. Mana ceritanya? Saya bahas agamamu itu sama halnya saya membahas Quran. Saya membahas sembahanmu itu sama halnya saya membahas Al-Quran. Membahas kitabmu sama halnya dengan membahas Al-Quran. Ingat, Islam debat itu adalah jihad. Paham? Debat dengan Kristen itu adalah jihad. Anda harus tahu itu. Jadi kalau kami kemudian mendebat Anda terkait dengan agama Anda, itu kami sedang berjihad. Oke? Bedakan dengan agamamu. Agamamu harus diumpetin. Agamamu harus disembunyikan. Itu agamamu. Gak boleh diajarkan kepada halayak banyak. Tetapi Anda mau supaya kami juga menjadi Kristen. Lucu kan? Makanya temanya Yesusku dan Yesusmu beda. Oke? Yesus yang kami imani yaitu Isa alaihi salam yang datang di tengah-tengah Bani Israel memberitakan hikmat Injil kepada Bani Israel yang tidak pernah keluar dakwanya melewati daripada Bani Yakub. Itu yang kami tahu, itu yang kami imani. Sedangkan Yesus kalian adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pendeta-pendeta dan pastor-pastor. Itu Yesus kalian. Yesus yang bukan nabi, tetapi mengaku sebagai Helal bin Zakar atau bintang timur. Paham sampai sini? Berarti Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah nabi anak Maria, dan Yesus yang adalah dewa Kristus yang datang kepada Paulus yang kalian sembah selama ini. Paham? Nah, makanya saudara Pecinan ini kaku lidahnya. Seketika kena stroke stadium 7. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Lukas. Tidak pernah Yesus itu mengajarkan Markus, Matius, Yohanes. Nggak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan seterusnya. Nggak pernah. Dan orang Kristen menjadi Kristen akibat buku-buku tersebut. Buku-buku yang tidak dikenali oleh Yesus. Yesus hanya mengajarkan perjanjian lama atau perjanjian barunya orang Yahudi. Nah, sehingga kelabakan si Pecinan ketika saya tanya, apakah Yesus mengajarkan kitab Lukas? Kena stroke mendadak.
Karena yang mengantarkan Kristen menyembah Yesus, sekolah minggu, ibadah minggu, makan babi, itu adalah buku-buku yang Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi terhadap buku tersebut. Berbeda dengan kami umat Islam. Khusu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Disebut namanya pun satu-satu. Al-Quran itu memiliki legalitas dari Rasulullah. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, buku-buku ini, apalagi 13 buku karangan Paulus, itu sama sekali tidak memiliki legalitas dari Yesus. Ayo. Orang yang berakal sehat mana yang mau mengimani buku-buku yang ternyata tidak berasal dari sumber? Ada dua sumber firman yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Isa alaihi salam yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang menjadi pegangan kemudian antara Islam dan Kristen. Yang Kristen menyebutnya Yesus, padahal itu bukan nama asli, itu nama palsu. Yang benar namanya adalah Isa atau Yusuf atau Isa. Yesus itu hanya penamaan yang dijual kepada orang Roma dan Yunani. Itu. Isa menerima Injil. Apa itu Injil? Wahyu Allah yang membahas tentang kitab-kitab yang datang kepada para nabi tengah-tengah Bani Israel. Hikmat, ilmu hikmat itu. Kemudian Rasulullah menerima Al-Quranul Karim. Dia jelas itu. Nabi Isa diceritakan oleh wartawan Markus dan juga Lukas bahwa Yesus atau Nabi Isa itu mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Mengajarkan Injil, bukan mengajarkan kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Filemon dan seterusnya, bukan. Isa mengajarkan Injil, Yesus mengajarkan Injil. Al-Quran dan juga Yesus seia sekata dalam hal ini. Oke. Nah, sedangkan Kristen, kelompok yang muncul belakangan, yang Yesus asli atau Nabi Isa sudah nubuatkan. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Yesus palsu menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapa orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu? Apa nama agamanya? Apa nama kumpulannya? Apa nama komunitasnya? Kristen. Karena Yesus asli tidak mengenal Kristen. Enggak mengenal. Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Sedangkan Kristen Indonesia bukan Bani Israel. Gitu saudara. Silakan, mungkin mau Bagaimana? ditanggapi. Bang Jemaah. Silakan Bang. Saya turun dulu ya, ada tamu ini. Baik abangku, Waduh. sehat terus Bang ya. Ya, Terima kasih, Assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Pecinan? Sudah ada akalnya. Halo, Pak Pecinan. Duh. Pak Peci. Peci. Lagi main air Gurunda itu kayaknya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 ya saudara Pecinan. Di Yohanes 1 itu, kalau Anda jeli, kalau Anda berakal, kalau Anda pintar, Yesus di Yohanes 1 memanggil Filipus untuk menjadi pengikutnya. Yesus memanggil Filipus ini
untuk menemani dirinya melakukan penginjilan. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, ya paman, kadia, ikutlah denganku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Ada Yesus memanggil Markus? Ente. Ada Yesus memanggil Lukas? Tak ada. Ada Yesus itu kemudian memanggil Paulus? Tak ada. Tak ada dipanggil. Ada dia memanggil pengarang Matius? Enggak. Pengarang Yohanes? Enggak juga. Tidak ada. Yang dipanggil oleh Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 43 adalah Filipus. Itu satu. Kemudian di dalam kitab Markus sendiri, berdasarkan hasil penyelidikan beliau, di situ dijelaskan ketika Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Oke? Filipus diajak kemudian oleh Yesus untuk memberitakan Injil Allah. Tertulis di mana? Di Kisah Para Rasul 8. Di situ kemudian Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah yang juga diberitakan oleh Yesus. Pertanyaan saya, yang punya legalitas mengajarkan Injil itu ternyata adalah Filipus. Mana Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Nah itu tugasmu tuh. Udah monitor kah pecinan? Kok nggak bersuara? Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mana Injil Yesus? Mana Injil Allah yang diberitakan Yesus? Mana Injil Yesus yang diberitakan Yesus, yang diberitakan Filipus? Mana Injil itu? Tunjukkan kepada saya. Itu baru Injil yang sesungguhnya, yang diterangkan juga di dalam Al-Quran. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Tuh. Jadi Isa datang kemudian di tengah Bani Israel, membawa ketetapan-ketetapan Tuhan. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Itu baru betul. Berarti Nabi Isa membawa kitab, ketetapan dari Allah yang disebut hikmat Injil. Ternyata di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, Yesus pun mengajarkan Injil kerajaan Allah dan juga memanggil Filipus, dan Filipus dalam Kisah Para Rasul 8 juga memberitakan Injil Yesus. Pertanyaannya, mana Injil Yesus ini? Mana Injil Allah yang diterima oleh Yesus, yang oleh Filipus diberitakan kemudian dalam Kisah Para Rasul 8? Mana? Subhanallah, Al-Quran ternyata betul. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil? Dan Al-Quran juga mengatakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka orang-orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah, maka mereka celaka. Ini mana buku itu? Ya, itulah yang kau imani sekarang. Itu bukan dari Allah, itu hasil penyelidikan, hasil saduran, hasil penelusuran, hasil kesaksian-kesaksian yang kemudian mereka susun. Kikocat, syukran. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau anda berakal, tidak mungkin anda menjadi Kristen. Tidak mungkin. Mustahil. Kalau orang Kristen membahas Bible dan menggunakan akal, mustahil mereka akan tetap menjadi Kristen. Mustahil. Sekali lagi saya katakan mustahil. Kalau hal-hal duniawi, ya orang Kristen hebat. Masalah duniawi, oh hebat Kristen itu. Bisnisnya bagus, usahanya mantap, pola pikirnya dalam hal keduniaan itu bagus, materi bagus.
Tapi kalau dalam hal keyakinan agama, Kristen tak berakal. Kristen hanya menggunakan dogma dan doktrin saja. Kenapa dengan mudah itu dinilai bahwa Kristen tidak menggunakan akal dalam beragama? Nah, karena seperti contoh yang saya uraikan tadi, Markus 1:14, Yesus ke Galilea. Ketika Yohanes ditangkap, Yesus memberitakan Injil Allah. Rangkaian daripada Injil Allah ini di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerima firman itu dan mereka tahu dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Uraian Yesus terkait dengan firman itulah yang disebut Injil Kerajaan Allah. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Firman yang diterima Yesus dari Bapa, itulah yang disebut Injil. Mana segala firman yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Mana? Ada? Yohanes 12:49, aku Yesus sebagai penerima firman tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan perkataanku itu benar. Sebab aku tidak berkata-kata, melainkan apa yang difirmankan oleh Bapa. Dan firman Bapa itu kekal. Nah, sekarang pertanyaannya, mana firman Bapa yang Yesus terima? Ada? Tak ada lagi. Inilah yang Al-Quran serukan. Ya halal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai kau ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Akibat dari mencampur adukkan firman Tuhan, lahirlah agama Kristen. Ya, saya kira begitu sebagai pengantar. Silakan saudara pecinan. Kenapa saudara kita ini? Ada yang tahu nomor telepon istrinya enggak? Ada yang tahu nomor istrinya enggak? Siapa itu? Saudara ini. Pecinan. Kok ketawa? Kita itu tuh yang kasih turun ke kodong, nanti pingsan ke di bawah, kalau ditendangi turun. Saya serius nanya, kasihan kalau sampai dia ini ada apa-apa di sini. Jadi itulah ya, kenapa ya saudara-saudara. Ya silakan Bang, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan Bung. Bang Pecinan. Halo. Peci. Tidur kan? Ya, telepon aja dulu. Coba telepon Dukcapil, minta kemudian nomor HP orang ini. Di mana alamatnya? Dari tadi Bapak mau turun Nama ke sana tapi keluarganya tidak siapa? tahu turun. Kemudian mengatakan saya merintah. Weh, dia putar anu tak? Astagfirullah. Oh, dia nonton. Udah kalah ini. Udah menyerah. Silakan, dia. Guru. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita itu perlu berapologet? Dalam arti kata kenapa kita harus berjihad untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang di luar Islam. Ya, karena itu perintah Allah kemudian. Dan perintah Allah ini berkesesuaian dengan hati nurani kita sebagai seorang muslim
yang sayang dan cinta kepada orang-orang di luar Islam agar mereka itu tidak masuk dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadi ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirul dzunub jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini kata Allah. Kul, katakanlah wahai nabiku Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu, kata Allah, ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab kepadamu. Tsumma la tunsarun, kemudian kamu tidak ada sedikit pun penolong. Nah, makanya Al-Quran ini didatangkan kemudian untuk kita sampaikan. Bukan hanya disampaikan kepada kalangan umat Islam aja, enggak. Tapi ini penting untuk kita ketahui bahwa kedatangan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin yang harus disampaikan kepada seluruh manusia. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu berupa Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Ini saudara non-muslim pun harus tahu itu, bahwa Al-Quran itu diwahyukan untuk mereka. Mereka harus punya kitab suci. Lalu yang mereka pegang itu bukan kemudian diajarkan oleh para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Lukas bukan nabi, kata mereka. Markus juga bukan nabi. Paulus juga bukan nabi. Matius, Yohanes juga bukan nabi. Sedangkan harus ada nabi yang mengajarkan firman atau kalamullah. Kenapa Al-Quran itu harus kita sampaikan kepada non-muslim? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, antakul nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Itu kata Allah, agar jangan ada manusia yang mengatakan kelak, alangkah besar penyesalanku dan alangkah besar kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Tuhanku Allah. Wa in kunta laminas sakhirin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan dinul Islam. Mantap, mantap. Sampaikan Al-Quran itu, kata Allah, antakul nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, agar jangan ada orang kelak mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran dan memperolok-olokkan dinul Islam. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, atau agar jangan ada orang yang berkata kelak, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Autakul, atau agar jangan, kata Allah, kelak ada orang yang berkata ketika azab itu sudah datang, hina taral azab law anna li qarratan fa akuna minal muhsinin, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, bertemu dengan Bang Suma dan kawan-kawan, bertemu dengan para ulama, bertemu dengan tokoh-tokoh Islam yang mengajarkan tentang dinul Islam, yang mengajarkan tentang Al-Quran, sekiranya aku dapat kembali, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bala
kad ja'atska ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri, dan malah engkau termasuk orang-orang yang kafir. Oh yaumal qiyamati taral ladzina kazabu 'ala Allah wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah, dusta terhadap Allah, dusta terhadap Al-Quran, dusta terhadap Islam, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Lalu Allah mengatakan, "Yunajji Allah alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumul su' walahum yahzanun." Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati sedikit pun. Inilah makanya kita sebagai umat Islam harus menyampaikan Al-Quran itu, supaya tidak ada lagi orang yang berkata kemudian di hari kiamat, autakul, atau mereka berkata kemudian. Maka kita harus menyampaikan kebenaran Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan apa itu berdebat, api itu harus dihapuskan, Islam api itu Islam yang tidak penting, Islam yang merusak tatanan toleransi. Halo, Al-Quran yang mengajarkan itu. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah. Kenapa kita harus berdebat? Yaitu tadi, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan kelak, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Padahal itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita mendiamkan. Kafir kita biarkan. Orang kafir kita nggak pernah sampaikan Al-Quran kepada mereka, sehingga mereka semakin kafir. Dikarenakan kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri. Kita sudah tahu mereka penyembah dewa, kita sudah tahu mereka kemudian melakukan ajaran paganisme. Kita diam sambil tersenyum. Yang mana yang sebenarnya mengajarkan ajaran toleransi, yang membiarkan kemudian orang kafir mati dalam kekafirannya, atau mereka yang peduli agar orang kafir itu sampai kepada hidayah? Mana yang toleransi ini sesungguhnya? Yang salah kalau Al-Quran itu disampaikan dengan cara pemaksaan. Ada kesempatan di mana saudara Kristen datang berdebat untuk mendengarkan Al-Quran. Ini ruang kemudian kesempatan kita untuk menyampaikan Al-Quranul Karim. Mereka menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, alhamdulillah, kita sudah menyampaikan dan menunaikan tugas kita sebagai umat Islam. Saya kira begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan api itu, pendebat itu, tidak ada Islam yang merusak, oh, Anda harus banyak belajar Quran. Jangan hanya Anda mengedepankan ego, mengedepankan iri, dengki, hasad, dan seterusnya. Oke? Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan kalau masih ada yang mau dinaikkan. Sapa dulu ya, Skyker. Halo Skyker. Skyker, halo. Ada suara kah, Skyker? Tadi yang itu si Islam itu, ya namanya nggak bagus sih. Tapi kayaknya penghujat deh. Halo Skyker. Muhammad Rasulullah. Kalau nggak bersuara, saya turunkan ya, Skyker ya. Skyker, sekali lagi Skyker. Nggak usah, kalau nggak mau turunkan aja. Nanti Memang main ini. spot aja di sini. Iya, Bah. Iya bah, iya bah. Iya bah. Iya, Bah.
Coten-coten. Baro na bataro nata bata. Kalau saya logat Bugis Kak Deng. Mana mi coten lagi modern? Momot. Bang Ada Tony, Kak. selamat ada. malam. Halo, assalamualaikum semuanya. Ya, Iya. Sehat ya? silakan Bang. Sehat Bang. Alhamdulillah. Bang Tony gimana? Saya sehat. Syukur alhamdulillah. Bang, boleh nggak izin nanya tentang ilmu fikih, Bang? Fikih. Fikih. Saya bukan ahli fikih, tapi silakan aja. Mana tahu saya bisa membantu. Mungkin ada. Wanita dan pria, mereka yang melakukan pernikahan. Sebelum terjadinya pernikahan, si wanita melakukan kontrak perjanjian pernikahan. Apa Iya. itu? Coba diulang Bang. Kontra Begini. apa? Sepasang suami istri akan menikah. Ya. Dia mengajukan si mempelai wanita mengajukan kontrak, perjanjian kontrak, tidak boleh persyaratan ya, tidak boleh dipoligami. Si laki-laki setuju, calon mempelai laki-laki. Berjalan waktu 5 tahun, si suami ini kepincut sama seorang sekretaris dia di kantor. Demi menghindari zina, si suami ini mau poligami. Diajukanlah sama ke istrinya, saya mau poligami. Lalu istrinya menolak dan minta diceraikan. Si wanita minta cerai atas dasar poligami, dia tidak mau dipoligami. Bagaimana pandangan kamu tentang perceraian si istri tersebut? Sedangkan menurut Islam, perceraian itu cuma boleh 1, tidak dinafkahi, 2, suaminya tidak bisa memberikan keturunan, 3, tidak tinggal bersama selama 3 bulan. Bagaimana pandangan Bang Juma tentang kasus itu? Poligami, pernikahan, perjanjian. Jadi kalau ada perjanjian yang justru melanggar kemudian hukum Allah, itu nggak dibenarkan. Tidak dibenarkan kemudian melakukan perjanjian, tidak boleh poligami. Oh, tapi disetujui sama si laki-lakinya. Nah, sekarang ketika disetujui seperti itu, apakah ada yang membenarkan dalil Qur'annya? Boleh melakukan perjanjian untuk tidak poligami? Tidak ada. Makanya Tidak fikih. ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena fikih Tidak ada. sendiri itu, karena poligami sendiri itu ada di surah An-Nisa. Bahwasanya hukum Quran itu lebih tinggi daripada hukum yang dibuat manusia. Nah, itu dia makanya. Itu khususnya. Ya. Menurut kamu gimana? Ya kalau saya jelas sekali. Harus merujuk kepada ayat suci Al-Quran. Gak boleh mengada-adakan sebuah hukum yang tidak ada kemudian dalil pembenarannya di dalam Al-Quran. Karena kenapa? Ya itu berarti mempersempit aturan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Al-Quran mengatakan apa? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mithna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Allah sudah memberikan kelonggaran. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka cukup 1 saja. Itu dalam Al-Quran itu. Begitu Ya. Bang Tony. Saya setuju itu. Kayaknya inilah jawaban yang lumayan bagus. Karena memang tidak boleh poligami itu jadi dasar untuk perceraian. Karena yang dibuat, aku nggak mau poligami katanya. Itu kan hukum manusia. Hukum Quran kan lebih tinggi daripada itu. Itu. Oke, itu saja Bang Zuma. Terima Iya. kasih ya. Iya. Salam supaya turun ya. Iya, makasih Bang Tony. Iya Bang Tony. Jadi poligami itu sahabat-sahabat sekalian
Allah menggariskan di dalam Al-Quran, zalika adna alla ta'ulu, ya, bahwa ketika kemudian kita itu bisa adil, kita boleh diberi ruang oleh Allah 2, 3, maksimal 4. Tapi kalau tidak, Allah mengatakan zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Zalim ketika kemudian kita poligami tapi tidak bisa adil, itu zalim. Dan Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Berarti sama dengan Allah tidak suka ketika kita poligami. Tapi boleh. Boleh. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Apa maksudnya? Lebih baik satu agar kamu tidak zalim, kata Allah. Gitu. Jadi hanya di Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Dan saya juga sering menyampaikan poligami itu adalah satu hukum maka Allah mengizinkan terjadinya poligami terhadap nabi-nabi. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Itu hikmahnya sangat luar biasa tuh. Nah sekarang yang terjadi enggak. Ya suka, enggak peduli adil atau tidak, yang penting menikah lagi. Nah, ini malah cenderung menikah demi menikah untuk menyakiti istri. Itu sudah melanggar. Itu sudah melanggar kemudian perintah Allah. Karena perintah Allahnya jelas, dzalika adna alla ta'ulu. Kita disuruh kamu naik ke sini untuk cerita tentang dirimu sendiri. Nah, terus abang kok senang nengok itu? Iya, aku lagi santai. Berantem di atas. Ini masalah rumah tangganya kok dibawa ke Komal. Nonton 2.000 orang. Masalah rumah tangga pun rebutan kuaci dibawa ke sini. Kasih naik lagi. Asgul apa sih namanya tuh? Ini istrinya marah itu Ronda. Iya. Mau poligami. Jadi kalau mau minta permintaan naik di Komal seperti ini, saran saya mandi dulu, habis itu wudhu, setelah wudhu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, jangan lupa makan buah, minum teh, minum kopi. Sudah gitu gosok gigi, cuci muka, gosok kaki, cuci kaki, tidur. Baru minta permintaan. Gitu. Jangan minta permintaan. Habis itu Anda teriak ribut. Tiba-tiba dinaikkan sama host, kebukalah apa yang Anda ceritakan. Ya kan ya? Benar gak? Betul, Paman. Nah, Tapi gitu. Gurunda, aku mau tanya, di dalam ajaran kekristenan apakah ada ajaran tentang poligami? Di dalam ajaran Kristen? Sebenarnya kalau mau dikatakan ajaran Kristen sih bukan ya. Karena itu ajaran Yesus kepada Petrus. Petrus itu kan orang Yahudi. Di dalam Lukas 18 kan ya, nomor 29-30.
Ketika Petrus bertanya, Yesus menjawab, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Gitu. Berarti itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yahudi. Ya, Legalitas dari Yesus, iya. tetapi Kristen lebih percaya bahwa Yesus tidak nikah. Dan kita kan ketahui bahwa Yesus ini satu praktisi Judaism juga kan, Gurunda? Iya, menjadi seorang rabi harus nikah dulu. Tetapi Oten lebih percaya bahwa Yesus tidak menikah. Itulah. Jangankan Yesus tidak menikah mereka percaya. Yesus dibunuh aja mereka percaya kok. Lemas aku bang. Yesus diludahin mereka percaya. Yesus ditampar mereka percaya. Ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikutuk, mereka percaya. Kurang apa lagi saudara kita itu? Sempurna pokoknya, sempurna. Jadi kalau hanya sekedar tidak kawin, ya semua-semuanya yang buruk-buruk itu diberikan kepada Yesus dan mereka percaya. Jadi nonotnya agak berfungsi ya, Gurunda ya. Aku catat nih. Oh, kalau itu saya nggak tahu. Tanya Lukas. Karena Lukas yang melakukan penyelidikan sampai dia tahu hari ke-8 notnya dipotong. Tapi bertemunya pada saat dewasa. Lukas itu tidak ada pada zaman Yesus bayi. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat hari ke-8? Mungkin Lukas mantrinya, Gurunda. Gimana? Lukas mantrinya yang sunat Yesus, karena dia lebih tahu kan bahwa Yesus disunat hari ke-8. Yang saya curiga Lukas ini adalah mantrinya itu. Karena dia juga kan dia tabib kan itu si saudara kita Lukas, Kakanda Lukas ini kan tabib. Kenapa je ini netizen dibawa host kerja? Nah kerja sama kerja ini. GT Farm, selamat malam, assalamualaikum. GT Farm. Yang minta permintaan ini rata-rata Muslim loh. Sambil dulu host. GT Farm. Halo, Bang GT. Bukan Bang Goto, Bang GT. Moderatorku sudah banyak. Minta moderator dibawa. Pejay, GT Farm. Halo GT. GT Farm. 5 kali lagi saya sebut GT Farm tidak mau menjawab, saya kasih turun. 1 GT Farm. 2 GT Farm. 3 GT Farm. 4 GT Farm. 5 GT Farm. No comeback. Dapat piring cantik. Ih. Masih ada apa nano? Ayo siapa lagi coten-coten di bawah yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Masalahnya yang banyak permintaan ini muslim semua we. Oten naik. Siapa Oten? Nih, saya muslim. Siapa ini? Selamat malam, Malam David. Ya. Pak David. Apa nih judulnya? Ya, silakan. Tuh judulnya. Yesusku dan Yesusmu berbeda.
Silakan. Berbedanya gimana Kak ya? Kalau Yesus yang diimani oleh umat Islam, Emang ada? yang ada kami menyebutnya Nabi Isa. Nah, udah Isa aja Bang. Jadi kalau Isa udah Isa aja, kita pun nggak bakalan Nggak bisa, gitu. nggak bisa gitu. Ya jangan gitu dong. Nggak bisa Di Quran gitu. kan ada Yesus. Kalau di dalam Bible ada nggak Allah? Kenapa? Kalau di dalam kitabmu ada nggak Allah? Di dalam kitabku ada. Ada. Sedangkan yang beriman kepada Allah itu adalah Nabi Isa. Terus? Dan yang diberikan kamu- Alkitab itu Nabi Isa. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab kalau gitu? Alkitab? Ini Abdullah Ataniya Kitab bukan Alkitab. buku Bang. Kayak Al-Quran. Ya, inilah. Sekarang sesederhana itu Anda menjawab ketika Anda ketabok. Ada tidak di dalam kitab saudara Yesus itu menerima Nggak ada. Alkitab? Kutanya dulu. Ada tidak? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang menerima Alkitab itu adalah Nabi Isa. Aduh, kita Al-Quran. Alkitab yang diterima oleh Nabi Isa. Enggak, Alkitab itu kan buku. Kitab itu kan buku toh Bang. Itu ketika Anda ketabok. Kenapa Anda menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Kenapa mesti ketabok gitu loh? Udah diskusi Iya aja. dong. Kalau Anda gitu. ingin menggunakan bahasa Arab, bilang aja kutubun atau kitab. Kitab itu sudah bahasa Arab, artinya buku. Tapi kalau Alkitab itu merujuk kepada firman Allah yang datang kepada Nabi Isa. Nggak ada. Nggak ada. Iya makanya beda. Nabi Isa oke lah, salah saya Nabi Isa, tapi Yesus nggak ada kayak gitu kan. Yesus firman sendiri. Loh, itu sendiri-sendiri aja Bang. Dengar. Saya tanya sama saudara. Kira-kira orang Yahudi menamai anaknya ketika lahir menggunakan nama Yunani gitu? Nama Ibrani lah. Ibrani dong. Berarti bukan Yesus kan? Kenapa? Berarti bukan Yesus. Bukan. Yesua namanya. Itu dia Yesua. Yesua Iya. kami menyebutnya Isa. Gitu dong. Artinya Anda sudah paham. Berarti yang dimaksud di situ adalah Yesua, bukan Yesus. Saya maksud ini tokoh ini identik ya kan, dan hampir sama. Cuma kan karena ceritanya menjadi berbeda dari abad pertama. Enggak. Kita bedakan aja. Bukan begitu. Karena gini Bang. Masalahnya di Saya mana? ngomong dulu. Ya, silakan. Ini kan sejarah itu kan berlaku kan. Udah mungkin berubah kan. Dia lahir aja udah bla 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 bla. Abad 1 nggak masalah, abad 2 nggak masalah, tiba-tiba abad 7 berubah Bang. Dan itu yang menentukan malah orang Tunggu di sana. Tunggu dulu. Anda tadi sudah mengakui bahwa Nabi itu datang dengan menggunakan nama Ibrani. Kenapa bisa berubah jadi Yesus? Ya, karena kitab Injil kan Yunani Bang. Saat itu kan berkembang kan bahasanya itu. Kok Injil pula Yunani? Di mana Anda mendapatkan ada kata Injil di dalam bahasa Yunani? Injil memang dari bahasa mana? Ya itu dari cuma bahasa didapatkan. Yunani. Itu cuma didapatkan dalam Al-Qur'an. Coba Anda tunjukkan di mana ada kata Injil di original teks kitab Anda. Akar katanya Injil itu kan dari akar kata pula Anda bahas. Akar kata pula. Akar kata pula yang Anda bahas. Gak usah terlalu besar mulut. Gak usah. Buktikan aja original. Original teks kitabmu itu bahasa apa? Yunani. Ada nggak kata Injil? Ada nggak kata Injil? Itu akar katanya. Kalau yang di otakmu itu kan buku dalam bentuk buku, kita enggak, itu kabar baik ditulis oleh orang-orang, ya kayak orang nulis buku gitu, bukan dalam bentuk. Terus kenapa Anda menyebutnya dengan kata Injil? Kenapa enggak menyebutnya aja Evangelion, kabar baik? Kenapa harus niru-niru Al-Quran sih? Kenapa harus niru Al-Quran? Kenapa enggak pakai aslinya aja kitabmu?
yang kau sebut itu evangelion. Dua kata lo itu. Dua kata lo. Kabar gembira. Kenapa nggak pakai itu aja? Kenapa harus niru-niru Islam? Nah, makanya muncul tema ini. Yesusku dan Yesusmu beda. Nah, satu hal yang perlu saudara pahami, ketika kami belajar Bible, Yesus di dalam kitabmu itu memang ada dua oknum yang berbeda. Satu manusia, satunya setan. Paham sampai situ? Itulah yang kau sebut tuh. Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin macet anak orang aja, kesian. Iya, jadi dalam Biblemu itu saudara ada dua Yesus. Yesus yang nabi bagi Bani Israel berarti Isa. Dan Yesus yang ngaku-ngaku kemudian sebagai apa? Tuhan. Di mana itu? Wahyu 22, 19, 16. Gitu saudara. Jadi Yesusku adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesusmu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Beda toh? Beda dong. Kamunya aja yang terlalu serakah. Sampai kamu ngambil dua-duanya. Yesus 100% manusia dan 100% dewa. Serakah lu. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Yang 100% manusia tidak pernah berubah menjadi dewa. Yang dewa bisa jadi manusia karena dia memiliki kemampuan. Dia makhluk gaib, makhluk halus. Dia bisa berubah menjadi manusia. Itu saudara. Jadi Yesusku dan Yesusmu adalah Yesus yang berbeda. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham, Paman. Nah, bagus. Jadi Yesus yang kami imani adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil kerajaan Allah pada Bani Israel. Dan dia mengakui dan dia mengakui dirinya dan dia mengaku Quran itu nggak ada Yesus semua. Ya ampun. Hei Kablamat, hei Kablamat, Yesus itu nama palsu. Paham kau? Paham kau? Kau sudah mengakui tadi kan saudara bahwa Yesus ibunya orang Ibrani pasti menyebut nama anaknya itu dengan sebutan apa? Sebutan bahasa Ibrani. Selayaknya orang-orang Ibrani memberikan nama kepada anaknya. Maka Anda mengatakan namanya adalah Yesua. Ingat, Ibrani dan Arab itu bahasa serumpun. Yesua berarti Isa, sama seperti Ismail. Ishak pakai semua. Tak kasih tahu kenapa bisa jadi Yesus. Aku kasih tahu mau. Silakan. Oke. Saat itu berkembang kan Yunani, pakai bahasa Yunani saat itu yang lagi ngetren lah ceritanya seperti itu, ya kan? Paham nggak? Jadi Maria mengasihi anaknya dengan nama Yesus gitu. Gini loh. Ceritanya tim apanya ya namanya ya? Propagandanya saat itu kan pakai bahasa Yunani. Kan tidak saat Yesus masih ada kan ditulisnya kan gitu. Saat itu kalau pakai nama Yesua di Yunani itu nggak laku. Di Yunani itu kalau laki-laki belakangnya S, paham kau semua? Zeus, Hercules. Itu Yunani, Cak Ayu. Yang saya tanya, Miriam memberikan nama anaknya dengan bahasa Yunani itu bahasa Ibrani. Ibrani, berarti bukan Yesus kan? Iya, bukan. Alhamdulillah udah selesai. Terus bukan Isa juga. Hei, saya sudah sampaikan samamu. Dengarkan saya. Kamu yang harus dengarkan. Kamu murid, saya guru. Oke? Sekolah di mana? Guru-guru sekolah di mana? Ditanya sama.
Jangan kau nangis. Jangan kau nangis muridku. Jangan kau nangis muridku. Diam. Muridku jangan kau nangis. Sama seperti Lukas. Lukas tak sekolah. Markus juga tak sekolah. Paulus juga tak sekolah. Tapi bisa mengarang buku. Oke? Dengarkan anak muridku. Dengarkan anak muridku. Penjilat pantat Yahudi. Dengarkan. Miriam itu menggunakan bahasa atau bahasa Ibrani, oke? Aku nggak mau diskusi. Bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa serumpun, bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Ibrahim. Lahirlah 3 bahasa dari keturunan Nabi Ibrahim: bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Tidak ada itu Yesus, itu palsu Yesus itu. Kamu sudah mengakui. Berarti yang punya legalitas, dengar. Berarti yang punya legalitas jelas adalah Yesua. Betul? Betul nggak? Enggak, kamu sekolah di mana dulu? Betul nggak? Betul nggak? Enggak. Yesua kan? Yesua. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai bahasa antara Ibrani dan Arab, itu adalah bahasa serumpun. Tidak bisa kau ganggu-gugat itu. Tidak bisa kamu ganggu-gugat. Kamu itu agamamu agama dari Barat dengan menggunakan bahasa Yunani. Agama kami dari Timur Tengah, beda kelas. Ya udah. Jadi Yesua, berarti Yesua dengan Isa adalah oknum yang berbeda. Yesus adalah nama palsu. Oke, nggak masalah. Yesua dan Isa adalah berbicara oknum yang satu. Yesus nama palsu. Ya. Kalau hari ini Yesus, yang kau katakan Yesus itu turun ke bumi, kami mau manggilnya Isa, pasti nengok. Tapi kalau kau panggil Yesus sampai gigimu menjulur 5 km jauhnya, Yesus tidak, Isamu itu, Yesusmu tidak akan balik-balik. Kenapa? Karena yang kau panggil itu adalah Isa, bukan namanya. Artinya Isa artinya apa? Jadi tema ini ketika berbicara mengenai Yesusku dan Yesusmu berbeda, kita sedang berbicara mengenai Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan sedang berbicara mengenai makhluk halus yang datang kepada kalian Kristen. Paham sampai sini? Nggak paham? Nggak paham? Oh wajar, kau kan Kristen, wajar. Kamu kan Kristen, makanya kau nggak paham. Kita orang bodoh, makanya kita terbelakang, ya kan? Iya, kamu memang bodoh. Dalilnya ada di dalam kitabmu. Bukan saya mengatakan itu. Yang punya mengatakan Yahudi pun nggak punya, Suman aku di mute terus ya. Si Suman terus aku di mute. Ditanyain sekolah di mana nggak dijawab. Paulus sekolah di mana Paulus? Sekolah di sana sekolah pinter. Orang Yahudi itu pinter-pinter, jangan salah kau. Paulus sekolah di mana dia? Saya dengan Lukas, Markus sama-sama gak sekolah. Paham kau nak? Beda zaman. Lebih pintar saya kok sekarang, zaman dulu dengan zaman sekarang. Lebih hebat sekarang. Sekarang serba digital. Markus, Lukas yang ngarang-ngarang, pantasnya banyak salah-salah kan gitu. Wes, kok pakai juga? Ini kalian itu nggak untuk menyadarkan kamu, kalau kami udah sempurna Islam kami Al-Quran sudah sempurna bagi kami. Sekarang yang bermasalah kamu yang bermasalah dengan kitabmu, kan gitu. Enggak, kami nggak ada masalah. Kamu bermasalah dengan kitabmu. Oke. Bermasalah berat. Oke, kita mau intelektual ya. Jadi kamu bisa intelektual, bisa intelektual, bisa. Oh iya, pasti. Ini, bisa. Ini kan urusan pribadi ya. Kau pribadi pun mau bawa. Kau pribadi kau di WC, di toilet, selesaikan masalah pribadimu di toilet. Jangan di sini. Ini tema Yesusku dan Yesusmu berbeda. Kalau kau punya wawasan yang luas, harusnya kau udah paham itu. Ngerti nggak? Karena Kristus
Kristen itu penumpang gelap. Hei, kau itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penumpang gelap. Sekarang tunjukkan kepada saya. Hei, kutanya samamu. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Yesus berbicara tentang kekristenan. Ayo, silakan. Mampus kau kan? Ya nggak ada. Satu aja. Gitu, Satu aja Yesus. Hei, Yesus berbicara mengenai Kristen itu di mana? Coba. Aduh, makanya Makanya diam dulu mau dijawab. Intelektual katanya, tapi tak bisa menjawab. Cuman bisa nangis. Kayak gitu doang. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu pengikut Yesus tuh, nggak disebut Kristen. Yesus mengenal pengikutnya, tapi tak ada Yesus mengatakan muridku disebut Kristen. Kamu tahu kenapa kelompokmu disebut Kristen? Hei, tak ajarin. Kenapa kelompokmu tak ajarin, saudara, tak ajarin. Kenapa kelompokmu disebut Kristen? Karena kamu mengikuti Kristus, kamu bukan mengikuti Yesus. Kristus itu Mesias, masih gimana sih? Isa masih bukan? Kamu salah. Galatia 1 nomor 12, Yesus bukan manusia. Awal akhir al-hadi. Apanya orang ini? Ini orang jatuh dari pohon ini. Orang apa? Kenapa dia ini? Apa yang membuat? Dan itu yang nyebut orang-orang, yang ikut Kristus disebut Kristen itu. Bukan Kristen itu pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus. Yesus itu. Ya. Itu bahasa izinkan saya menjelaskan. Manusia itu Ibraninya. Enggak ada yang Kristen ikut pengikut Yesus manusia, enggak ada. Pengikut Kristus. Dengarkan saya biar kujarkan samamu ya. Dengar baik-baik. Tapi jangan pikir kau langsung dipikir. Saya gurumu, udah diam. Saya gurumu di sini. Enggak, kalau udah sekolah gurumu malas amat. Saya gurumu di sini. Amatermu sebutin nanti. Saya gurumu di sini. Saya guru profesornya. Ya. Islam itu loh. Profesor aja ku buat mencret kalau berbicara mengenai agama dengan saya. Kenapa Islam itu selalu sombong tapi dia terbelakang, nggak terbukti gitu loh. Dengarkan. Aku gurumu. Iya. Dengarkan muridku. Muridku yang cantik, dengarkan saya, jangan kamu menggonggong. Mentang-mentang tiap hari makan anjing, jangan pula kau menggonggong. Diam. Kenapa kamu disebut Kristen? Makan daging anjing dengan sayur kok. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu itu pengikut Kristus. Siapa Kristus yang kamu ikuti? Kristus yang datang kepada Paulus. Cuma melanggar hukum nggak? Sebenarnya bukan esensi. Aku bukan kelasnya udah membicarakan ini, bukan kelasnya. Kalau aku kelasnya yang berhubungan dengan hukum nih, impactnya untuk orang lain. Misalnya nih. Murtad, hukumannya kenapa apa? Kamu disebut Kristus? Karena kamu pengikut Kristus. Kenapa kamu disebut Kristen? Karena kamu pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Yesus anak Maria nggak mungkin. Dia Yahudi dan dia diutus hanya untuk orang Yahudi. Ada Kristus lain yang mengaku diutus untuk seluruh manusia. Itulah yang kamu ikuti. Itulah yang kamu ikuti, Kristus itu. Yang datang kepada Paulus. Kristus itu yang kamu ikuti. Itu bukan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu bukan Yesua itu yang kamu ikuti. Kamu mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus. Yang adalah bukan manusia. Makhluk halus.
Penyesat, kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu yang kau ikuti tuh. Kristus palsu yang kau ikuti itu. Nah, terus pelanggaran hukumnya di mana? Cuma kita mau bicara pelanggaran hukum aja yuk. Katanya kau pinter kok. Ini Yesusku dan Yesusmu udah dijawab kan? Udah terjawab. Iya, Jadi udah. Yesusmu adalah yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Itu Yesus lain. Pelanggaran hukumnya di mana? Kok pelanggaran hukum di mana? Pelanggaran hukum masalahnya apa? Masalahnya apa? Pelanggaran hukumnya di mana? Masalahnya itu kamu menyembah kepada makhluk halus yang ngaku Yesus. Itu aja. Ya udah selesai. Kamu aja mengatakan bodoh amat. Ya udah selesai. Terus ngapain kau di sini? Sekarang kita bahas yang ini aja, berhubungan dengan pelanggaran hukum aja. Misalnya pasal satu ya. Kalau murtad, hukumnya dia apa? Mas Suma, tahu nggak kamu? Pinter nggak kamu? Apa itu? Apa hukumnya murtad? Hukumnya apa? Apa hukumnya murtad? Apa hukumnya murtad? Apa? Apa hukumnya? Apa? La ikraha fi. Mana dalilnya? Iya, Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau ada, rekam ya, rekam ya guys. Silakan tunjukkan. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Masih ya ampun. Aku laptop. Oke, aku suka. Rekam guys. Cuma lu nggak tahu hukum Islam. Silakan. Dibunuh. Dibunuh itu. Silakan. Hukum seperti itu, Mas Suma. Ya, silakan. Itu masuk delik loh, Mas Suma. Silakan. Ancaman pembunuhan ya kan? Iya silakan. Kamu kok kayak apa ya? Kamu kok kayak orang tak ada ilmu tapi sok banyak bicara. Aku buka laptop. Kamu sekolah di mana? Paulus aja nggak sekolah. Paulus aja tidak sekolah, pengikutnya miliaran loh. Kenapa? Paulus tidak sekolah, dia bisa ngarang 13 buku loh. Di sana itu ada sekolah, cuma kan belum kayak sekarang. Kamu kiper. Kalau yang di Arab itu nggak ada. Adanya cuma batu sama pasir, itu nggak ada peradaban di sana, nggak ada. Cari aja, kalau cari aja bukti peradaban yang tertinggal, nggak ada. Oke, cuma nggak tahu hukumnya murtad guys. Mau aku ini kasih bukunya Abu Somad apa? Kamu lebih banyak cerita pemakan anjing. Kalau pemakan anjing bisanya hanya menggonggong sih. Kau dari tadi ngoceh makan anjing juga kau. Ya saya minta dalilnya loh. Saya minta dalil loh. Baru buka laptop, tenang aja semua. Oh, buka laptop. Kirain orang pintar. Aku mau ngajarin guru dakun. Ternyata orang pintar. Orang pintar kok pakai laptop. Pakai laptop. Kalau otak itu bukan buat berpikir, bukan buat mengingat ya kan? Otak bukan untuk berpikir, tapi untuk menipu diri sendiri gitu. Aduh, parah. Aduh. Bentar ya. Kok buka ya? Siapa yang paling ahli di sini? Siapa itu? Bentar. Silakan. Tidak usah banyak cerita. Selama kamu Kristen, selama kamu masih Kristen, bagi saya kamu itu hanya selevel ayam sakit. Iya. Jadi nggak usah kau sombong. Bagiku kamu hanya selevel ayam sakit kalau Kristen itu berbicara mengenai agama. Ya udah. Memang nggak masalah. Memang nggak masalah, betul itu. Memang nggak masalah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Murtad dibunuh, silakan. Ini ya direkam ya. Ya. Cuma nggak tahu dulu. Ya tunjuk. Saya bukan tidak tahu. Tunjukkan dalilnya, Le. Kau yang membawa data, silakan. Iya, saya kan nggak hafal, Bos. Silakan. Otak saya kan bukan buat kayak gini doang. Ya. Oh, silakan. Itu makin jelek kurang ajar. Manusia dompala Cordoba. Aduh. Mana? Aduh. Guys, saksi guys, cuma ternyata nggak tahu. Aduh, penyembah makhluk halus ini banyak cerita. Tunggu dalilnya mah nggak ada. Paling penting tuh nggak melanggar. Aduh, ayam jantan ini. Aduh. Kau kenapa kau turun? Kau turun kalau kayak gitu gayamu. Lama sekali kau pada Pin. Apa sih? Bentar bos, kan aku kan dasar pengikut Paulus.
Kan aku nggak, bukan ahlinya. Kalau kau Bukan ahli tapi banyak cerita. Apa ini orang dikembalikan ke habitatnya apa bagaimana? Suruh ke gereja aja colok pantat. Ya udah. Silakan kembali. Berdiskusi tak ada ilmu. Para kali. Dalam Al-Quran dikatakan begini ya, teman-teman, sesuai dengan tuduhan tadi si kampret ini penyembah ban motor. Katakan begini, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, kemudian murtad. Lalu Allah menggariskan apa? Summa amanu, kemudian dia beriman. Berarti tidak ada pembunuhan terhadap orang murtad. Karena dikatakan Al-Quran, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Bahkan murtad 2 kali pun ini ada dalilnya. Murtad 2 kali pun ada dalilnya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Yang dibunuh itu adalah ketika dia murtad lalu memerangi Islam. Ya namanya memerangi. Namanya memerangi. Yang memerangi itu berasal dari akar kata perang. Berarti dia melakukan peperangan terhadap Islam. Bunuh namanya perang. Ya bunuh. Di Islam itu kalau diperangi sama orang-orang yang kafir, apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin astajara fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablikhu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Orang musyrik loh, dalam peperangan orang musyrik minta perlindungan, kata Allah, lindungi agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya dilindungi, kata Allah. Apa kata Allah? Summa ablikhu ma'mana, kemudian antarkanlah orang musyrik tadi ke tempat yang aman baginya. Wah, indah kali ajaran Islam ini. Kita diperangi oleh orang-orang musyrik. Lalu orang musyrik diantaranya yang memerangi kita itu ada yang minta perlindungan. Apa kata Allah? Lindungi. Setelah dilindungi, summa ablikhu ma'mana, antarkan orang musyrik yang memerangi kamu itu tadi ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Indahnya Islam, subhanallah. Ada pula perintah membunuh yang murtad. Mana ada yang diperintahkan dibunuh murtad lalu kemudian menjadi mata-mata musuh dan memerangi umat Islam. Ya namanya memerangi berarti perang. Kalau perang bukan kita datang gelitik-gelitian, perangnya bunuh-bunuhan. Bahlul. Al-Quran menjelaskan, narasinya sangat jelas kepada kami umat Islam. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang Islam, summa kafaru, kemudian dia murtad, summa amanu, kemudian dia mu'allaf lagi, kata Allah, summa kafaru, kemudian dia murtad kembali, lalu bertambah kekafirannya, summa zdadu kufran, lam yakunillah liyakfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ada gitu dibunuh? Enggak ada. Orang Islam murtad, Islam lagi, mu'allaf lagi, murtad lagi, kemudian kemurtadnya itu bertambah kekafirannya. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Tak ada perintah bunuh. Kalau mau perintah bunuh itu nih, saya ingat-ingat dulu ya. Bunuhlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik 15, 12, 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Bani Israel harus dihukum mati.
Apalagi ya? Bunuhlah bunuhlah anakmu jika dia mengaku sebagai nabi. Zakaria 13 nomor 3. Ulangan 13 nomor 13 18, intinya bunuhlah seluruh penduduk kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Saya ulang. Ulangan 13 nomor 13 sampai 18. Bunuhlah seluruh isi kota jika di dalam kota tersebut ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Kubacakan ya. Ada orang-orang durzila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar ada satu orang yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan lain selain Tuhanmu, dan itu sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Elohimmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu jangan apapun melekat pada tanganmu supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang menyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihan kepadamu, mengasihi engkau, membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Elohim untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ada orang-orang durzila tampil di tengah-tengah kalian yang telah menyesatkan penduduk kota. Mereka dengan berkata, mari kita berbakti, mari kita menyembah, beribadah kepada Tuhan lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan juga hewannya. Bunuhlah ketika ada orang yang mengajarkan engkau menyembah kepada Tuhan lain. Bukan bunuh orang satu aja, tapi bunuh semua pengikutnya. Semua apa yang ada di dalam kota itu, bunuh semuanya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, termasuk hewan. Dan bukankah kalian mengatakan Yesus itu adalah firman yang melekat pada Tuhan yang nusul menjadi manusia? Berarti Yesus yang berfirman di perjanjian lama. Berarti yang berfirman di dalam Ulangan 13 nomor 13-18 ini adalah Yesus. Ulangan 13 nomor 7 sampai nomor 12. Bunuhlah pengikut agama lain. Oh, ngeri kali lah. Ngeri. Ngeri. Mencoba untuk menghina Islam tanpa ilmu, membabi buta. Apesnya Anda tidak paham dan tidak ngerti tentang Bible Anda sendiri. Kami yang lebih paham. Makanya saban hari orang semakin jengkel sama Bang Suma. Benci kali Bang Suma sama Bang Suma. Karena Bang Suma membongkar isi perut Bible. Silakan sahabat-sahabat, dilanjut. Oke, siapa dulu ini? Well. Halo Well, Muslim, Kristen. Well. Kalau tidak bersuara dalam hitungan kelima, saya mau manggil. No, kok ya Wambe? Well, 1. Well, 77. 2.
Well, tidak. Well. Turunkan aja. Nggak mau ngomong. Tendang kombe. Hup. Piu. Tapi anehnya lagi, orang yang penista agama Islam itu, yang Bang Juma hadapi, yang kita hadapi tiap hari, diakomodir oleh sebagian Muslim, dijadiin teman satu room, terus berbalik arah mengatakan dialah yang pahlawan. Nah ini dia nih, 1 kali 24 jam tanpa henti kayak apotik. Gimana itu cuma masih mau aku datang besok. Itu dia. Apa ini di bawah sang yang Islam semua, di Muslim semua yang minta permintaan we. Gak apa-apa, naikin aja, kalian disampaikan. Itu tadi itu siapa lagi Martin minta oleh permintaan. Nah, sudah minta di ke situ, sudah melo sempak. Oh ada Pak Martin. Sudah minta tadi itu. Gak apa-apa. Siapa tahu udah masih ngomong. Halo Pak Martin. Iya, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarku? Kabarku. Baik. Kayaknya ada nama Yesus yang nomor tinta merah itu ya Bang ya? Iya. Ya silakan jelaskan, Yesus yang mana yang Anda maksud? Yesus anaknya Maria kah atau Yesus yang disalib? Mau sampaikan salam saja untuk Bang Suma. Salam. Ya silakan. Kamu turun aja kau. Salam sehat. Turun aja kau, anak ayam, turun di bawah. Cuma takut Anak- ya. Cuma takut. Anak ayam, anak babi, kamu di bawah ya, sayang ya. Cuma panik ya. Dengar suara Tuhan logika. Anak babi di bawah aja ya. Bagus. Orang yang menginjak Bibelmu kau sanjung-sanjung, bagus. Cerminan agamamu tuh bagus tuh. Masih aja digoreng tiap hari. Iya, maka Saya kalau ada yang datang ke rumah saya itu memberikan sesuatu, itu hak saya. Ya, saya mau injak kek, saya mau ludahin kek, saya mau dudukin kek, kau udah kasih, kan gitu. Bukan milikmu lagi kan ya. Iya dong. Makanya umat Islam ngapain ngasih orang Kristen Al-Quran? Kan gitu. Kecuali orang Kristennya minta. Nggak diminta atau dikasih Quran, ya jadikanlah olo-oloan. Siapa yang salah? Yang ngasih. Yang ngasih yang salah, bukan yang dikasih yang salah. Kecuali minta. Ya, atau Bang Juma atau kami yang berusaha mencari. Atau tapi kalau seandainya yang mereka tinggalkan adalah Bible, tidak mungkin kita perlakukan demikian. Pasti kita jagalah itu ya, sebagai bentuk toleransi. Mungkin kali disuruh lebih mempelajari lagi supaya bahan untuk diskusi. Is oke lah, masih ada nilai. Ini kan baju. Nah, kalau sampai baju itu kita nggak musnahkan, terus kita tinggalkan di situ, Pak RT datang, Pak RW datang, yang punya villa datang. Nah, izin katanya Muslim yang datang. Kok meninggalkan Bible atau meninggalkan begini-beginian kan gitu. Dipakai ke sawah misalnya orang-orang. Loh, ditegur oleh majelis ulama setempat. Siapa yang ngasih kau begitu? Ya waktu ulta api di sini, kita lagi yang di ini.
Ya mending sekalian daripada melebar kemana-mana, ya dimusnahkanlah. Dilaporin. Terus anehnya lagi dilaporin, ada muslim yang seneng kalau Bang Juma dilaporin. Katanya mangkir. Gimana mau mangkir kalau nggak ada surat panggilan? Hebat ini orang-orang ini. Ya silakan ada yang lain. Ada lagi fitnahan baru tuh Bang Handi. Apa lagi tuh? Bang Suma diduga membangun wisata dari uang palsu kan. Gitu. Ada lagi. Entah apa lagi nanti dibikin. Ada mie kapang. Ada itu di videonya dihubung-hubungkan gitu. Bisa begitu ya orang kerjaannya ya. Kalau nggak fitness tiap hari kali gimana ya? Bagaimana kok ada banyak orang yang berisik di situ? Siapa yang ngobrol ya? Cerminan Lagi iri rapat hati kita gitu. Saya bangga malah di fitnah kayak itu, saya senang, saya bangga. Yes, cerminan bahwa mereka ini. Betul juga sih. Kalau dia merendahkan kita, berarti kita lebih di atas dari dia, begitu kan? Kita yang selama ini ada di situ seharian, 2 harian, semingguan, bulan-bulanan bareng sama Bang Juma, kita yang tahu. Kenapa dia lebih tahu ya? So tahu namanya itu. Dia kesina itu Mbak si Bang Suma. Halo Bang Ujang. Makanya jangan digedein Bang Juma, kecilin aja. Dari tadi begitu nah, tidak ada jistawa. Baru pini. Memang jaringannya ada 2 kali jatuh tadi. Hujan toh. Bunda Nora sambit dulu Bunda Nora tuh. Iya, ini saya mau menyambit satu persatu ini Bunda Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di tempat di sekretnya Api Sulsel ini Bang Handi. Di jalan mana itu? Di Kapasak Dayak. Ini lagi rame di sini, tapi sebagian sudah pulang. Di Dayak, sebelah mana di pasar? Masuk ke dalam? Dekat rumahnya. Iya, pasar yang tidak sampai pasar yang baru. Pasar yang lama? Depannya NTI. Itu bukan. Sampingnya Mutiara Garden. Cocok itu. Rumahnya sampai lagi tuh yang owner skincare kayak yang Merah Hayati yang banyak emasnya. Kenapa nggak tepo-tepo deh ngaco biar gabung? Mana ada dia mau gabung boro-boro. Itu hari saya tidak ada datang. Buktinya beliau aktif naik waktu saya datang. Mana? Ancu, nggak ada ya? Ngaco bukan ngaco, ngaco. Aco itu loh yang antar saya. Saipul. Oh, mana dia kah? Nah tidak bergabung di Api Kapang? Dia kayak, nah kemarin mau bergabung tahu lah. Nah tidak pernah piada nunya masuk. Tanya kan namanya siapa, KTP-nya gitu, nama KTP-nya siapa? Tunggu pada saya telepon suruh naik. Oh, iya. Tunggu ya, tunggu. Tadi kami baru 1 koma di room itu Faruk, cuman tumbang itu. Iya. Tadi juga jatuh karena hujan di sana di gunung. Oh, Bang Juma di gunung. Iya. Ini jaringan saya yang jelek apa hostnya ya? Saya kali Bunda. Normal Bunda. Besarkan Bunda Nora host biar gampang ditombak. Saya nanti kena ditombak tombak lagi nanti. Kena tombak nanti dia. Ini saya punya akun nih. Tinggal ini. Ujang Supriyadi. Jatuh tadi. Ujang Supriyadi. Ujang. Oh, nggak ada dia menjawab. Panggil 5 kali ndak jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma. Suma juga lagi jaringan.
Mute berjamaah apa jaringanku ini? Mute berjamaah semua, Bang Cuma juga di mute. Sampai mau dibesarkan ini. Tuh. Jangan Ada nanti nggak? dibesarkan begini saja nanti kena tombak. Iya, kenapa, gini Bang? aja. Ada Bang? Ada, oke. Di sini hujan. Ya, di mana? Oke. Alhamdulillah tadi saya sudah ketemu sama yang saya WA tadi semalam Bang. Alhamdulillah udah ketemu beliau. Masya Bang, Allah. saya nanti ada kirim WA. Saya sudah sampaikan salam abang. Beliau sampai salam balik juga. Alhamdulillah. Si siapa tuh? Si Logetek itu rupanya udah SP2. Itu kalau udah SP3 dia main tarik aja ya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi. Baca Taruh. kutu. Kita jangan kayak di sebelah kalau materi urusan itu jangan terlalu. Dengar cok, Dan itu orang kumpul di Dayak, kenapa enggak kumpul-kumpul ke? Kak belum pito kapan mendaftar di API? Tidak. Iya, belum dah. Yomi. Klik linknya ini, API Sulsel baru ada di bio-nya itu formulir pendaftarannya ya. Klik di situ baru nanti dikonfirmasi sama adminnya. Oh, siap. Salah, nanti saya bikin. Iya, baru kumasukkan ke di grupnya API Sulsel. Bah, iya, insya Allah. Lagi di Dayak Kak ini di Kapasa. Iya, sebenarnya aku tak kalau ada acara bisa juga buka KDK aja. Iya kan, ini rapatnya anak API Sulsel. Ya di grup saja pemberitahuannya ya. Oh, siap. Iya. Itu ada tappingan Daihatsu Makassar. Bunda boleh gabung di API Sulsel. Boleh klik nih akunnya Iya, API host. Sulsel. Ya, ada nanti link di situ, diklik linknya. Ya, ikuti apa prosedurnya di situ. Bang Andi. Ya, hubungi AP ku lah. Nanti saya kasih nomornya Ibu Gebini. Ya, hubungi Bang Handi ya. Bang Handi Celebes. Nanti dikasih nomornya Ibu Gemini Tos API Sulsel. Saya izin turun dulu semua. Bang Zuma nanti ada yang mau saya kirim di WA Bang. Tapi nanti Iya, Abang iya. baca dulu baik-baik ya. Silakan. Barusan tadi ada yang ngasih. Oke ya Bang, semua Bang Handi saya izin terus. Iya. Iya. Bang Baco. Hati-hati di jalan. Iya. Jalan. Saya di rumah Bang. Ini lagi di bawah lagi. Bang Andi ditunggu kau di room CP. Kalau gua kesana ngetop dia, pendukung saya pindah semua. Jadi banyak penontonnya dia. Suruhlah dia menderita. Buka komal ya nonton 3 orang itu pun dipaksa. Masih mau kau datang besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi gini teman-teman, untuk mengenai kinerja kepolisian itu ada batas-batas yang kita bisa publish, ada yang tidak. Karena kita di sini tidak boleh melangkahi prosedur hukum itu. Nah, baru SP2 HP udah dipublish apalah gitu ya. Ya nggak perlu lah, tunggu aja tanggal mainnya kan gitu. Kalau mau nanti mudah-mudahan cepat P21 ya, ikuti sidangnya aja terbuka kok untuk umum. Coba ada yang bisa live kan di? Ya insya Allah saya kesana lah. Banyak tim kita kok bisa live kan. Amin amin. Amin amin.
Kan ditanya nanti itu sama hakim. Iya. Terdakwa Taufik. Iya yang mulia. Nah, itu kan gitu ya. Terdakwa Taufik. Iya yang mulia. Apakah benar? Apakah benar Zulkifli Mabas yang menyuruh kau menginjak Bible? Benar yang mulia. Kalau benar, mana buktimu? Taufik? Ingat Dimakan terdakwa. tikus. Hilang HP-nya. Cap Kio, sambit dulu nih Bang Handi, sambit dulu. Cap Kiong. Muslim Kristen Cap Kiong. Cap Cai. Emang lu Cap pikir Kiong. udahlah turunin aja kalau emang lu pikir di dalam persidangan sama dengan di sini. Di sana itu orang nggak banyak bicara tapi data, bukti. Ya di persidangan itu data bukti. Mau bukti surat gitu loh. Bukti video, bukti rekaman gitu loh. Nah, berbeda kalau ahli. Ya kalau ahli dengan keahliannya dia. Gitu. Mana buktimu? Taufik mengatakan Zulkifli Mabas yang menyuruh kau menginjak Bible. Yang mulia, waktu itu di Komal memang saya berkoar-koar supaya saya mendapatkan misalkan didonasi oleh orang-orang yang tidak suka sama Bang Juma. Nah, tapi hari ini maafkan saya yang mulia, saya hanya waktu itu sumpah palsu karena saya malu. Masih mau datang besok kalau udah begitu. Sambut dulu Yosak. Yosak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepentingan? Warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit ini salam aja dulu buat semua apologet muslim ya. Semoga sehat selalu. Amin. Semangat selalu, dilimpahkan rezekinya. Amin. Diberkahkan usianya ya. Amin. Itu masalah ini. Tadi Bang Handi bilang itu ada muslim yang katanya senang ketika Bang Juma diserang gitu ya. Bang Handi, apakah itu Anda Bang Handi yakin itu muslim gitu? Itu aja mungkin. Ya, sepanjang dia masih syahadat, masih sholat ya muslim lah. Mungkin dikata mungkin ya muslim lah masih lah. Iya, soalnya gini ya, saya pernah naik ke Komal yang ini muslim membahas Al-Quran, diperlihatkan KTP-nya muslim. Nah, terus dia membahas apa itu ya, Al-Ahzab atau At-Taubah. Nah, kan di sana ada terjemahannya. Nah, terus dia membaca terjemahannya cuman sepotong. Saya bilang begini, terusin dong baca terjemahannya ke bawah. Nah, dia bilang gini, loh, bukannya umat kalian suka bilang sama kami ini umat terjemahan katanya. Kok sekarang kamu yang doyan terjemahan? Nah, berarti itu menandakan bahwa dia bukan muslim ya Bang? Ya, benar kan? Soalnya kita suka menjuluki mereka itu kan umat terjemahan. Bang Adi, ada yang minta dibacakan, dibaca type anunya, pesannya, Eko Haryanto siapa? Jadi nggak selamanya orang berbohong bukan muslim Bang. Itu berat hukumannya yang namanya berbohong, apalagi sumpah palsu di bawah Al-Quran gitu ya. Itu. Terus kalau untuk undang-undangnya kan 242, ancamannya 7 tahun. Tapi kalau terdakwa itu tidak disumpah. Tapi kalau dia nanti menjadi saksi, baru dia tuh kena 7 tahun dia kalau saksi sumpah palsu. Jadi disumpah dulu gitu loh. Tadi kemarin udah sumpah. Nah, nanti misalnya di pengadilan disumpah lagi pakai Al-Quran.
Manakala dia berbohong, sumpah palsu, ya 7 tahun 242 gitu bang. Oh iya iya, itu mungkin di pengadilan ya. Kalau saya tadi bicara naik di komalnya gitu, di komalnya dia. Itu mungkin Bang Andi. Oke, itu aja Bang Andi mungkin ya. Salam aja buat semua apologet. Mudah-mudahan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Itu aja. Buat yang ada di komal ini, boleh saya minta minta diaminkan doa saya. Ya. Bang. Oke ya semuanya ya. Saya mau berdoa. Tolong diaminkan. Mudah-mudahan doanya gini, mudah-mudahan kecerdasan para apologet muslim terutama Bang Zuma menurun ke saya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Saya pengen cerdas kayak apologet muslim di sini. Kemarin juga saya udah buka Play Store, mau klik, mau daftar di API, tapi aduh saya belum punya ilmu. Akhirnya saya pengen nyapa apologet muslim yang kumpul sama Bang Zuma gitu, pengen diaminkan doa saya. Terima kasih atas aminnya. Oke, itu saja mungkin ya Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma dan semuanya yang ada di sini. Bunda Rahma tak ayah di dia, kumaha ya Kang? Teu aya, manawi teu aya. Tak ayah. Oh, nu aya ya tuh di dieunya. Entah. Sadayana. Anu muslimnya hatur nuhun. Makasih. Amina. Iya. Oke, Hatur gitu aja Bang nuhun. Andi ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini Oteng? Tapi kalau berdoa itu jangan berdoa aja, ikhtiar juga. Gitu. Kalau hanya berdoa saja supaya nanti hasil panennya bisa berhasil tapi nggak ke sawah, gimana ceritanya? Kan gitu juga. Betul ya Cok? Kalau Bang Handi yang bilang begitu ya, sudah 100% itu betul. Tapi saya ucapkan melalui forum ini kepada Dengaco, terima kasih telah menjemput kami. Waduh, udah Bolak-balik kemana-mana begitu. Aduh, Masya Allah. enggak lah. Aman itu Bang Handi. Ditraktir pula lagi Mbak Gemini, mau makan apa aja begitu. Aduh, jangan dibilang Kak. Terakhir kita makan apa ya? Kembali ke hotel apa ya? Lupa saya. Mana ada saya traktir ke? Tidak pernah kapan saya traktir ke? Enggak ada. Dengaco. Oh, ada yang ngaco. Di Terakhir mana makan Ki di waktu? mana? Di hotel. Nggak ada Ki dia ngaco. Dia cuma datang masuk kamar kok, terus kita keluar makan. Habis itu pulang lagi terus nggak naik, balik lagi. Ya rumah makan apa itu? Bagus sekali tempatnya. Apa itu Dengaco? Yang mana? Yang terakhir kita makan rame-rame sama Banyuma. Oh, Ikan bakar apa itu? Baru ya itu ya? di Makassar Seafood. Ya, Makassar Seafood. Oh, yang dekat anunya, pantainya. Yoi. Bukan. Iya, baru itu. Ayo naikin noten. Biar Banyuma gak ngantuk. Hilang semua kian ku moderator ku pulang nih. Soalnya kalau Kenapa tak buka kameraku ya? Banyuma udah di gunung, terus nggak ada oten, senderan di kursi kerajaannya, tertidur itu. Ini yang minta permintaan sangen muslim. Alex Marta. Down edition. Wih, mantap kali modifikasi mobilmu, bro. Ada yang kirim pesan ke gua, siapa? Oh, ada tadi itu Eko namanya Eko.
Haryadi. Eko Haryanto. Suruh gua kontrol dulu di live chat. Mana dia nih? Oh ya dia nih. Ember merah. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Ih Bang Handi dan tenyung ke naik. Yang tak naon nanti teh kumaha? Menyimak aja di bawah. Di handap apa di luhur? Dihandap ya Bang Handi Assalamualaikum atas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh. Ada lagi, silakan. Di sini Kang Asep. Gua ganti nama dulu Kang Asep. Asep Sunaria. Sutarman. Tante Gemini naikin atuh kalau ada Oten. Iya, ini lagi nyari-nyari di bawah ini. Sambil lihat-lihat typingan, izin naik host, kasangnya Muslim. Tambah lagi moderatorku 1. Mangutai, mangu gerek. Tes, ada ya kah jaringan kok? Ada bu. Oh, moderatorku hilang semua, pulang. Saya cari Oten di Keranjang Kuning, tapi habis Itulah Bentar cek Buset lagi dah. dulu nah. keranjangku. Oh pantas ya jaringanku jelek. Oh, Kaisar Nero katanya naikkan dulu tuh. Ada Kaisar Nero naikin. Di mana Jek namanya? Kaisar Nero. Kaisar. Komentator bola itu, silakan naik. Tidak ada Naik di dong, sini. dah. Ada itu di bawah. Kang Gali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima Ada kasih. mau disampaikan Bang. Abang di mana Bang? Saya di Jakarta. Pindah aja deh ke Sulawesi Selatan Bang. Bisa aja. Salam aja buat Bang Juma, sukses selalu buat Bang Handi dan Apologet Indonesia semua ya. Siap Bang. Jakarta mana aja, Bang? Bang Handi, makasih udah dinaikkan. Jakarta mana? Jakarta Timur, Cibubur. Oh Cibubur. Iya. Di arah mana? Kanan kiri? Kiri kanan. Enggak arah Pratama apa? Oh sono. Oke paham. Oke. Makasih Bang Handi. Oke Bang, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenggot. Kaisar naik dulu Kaisar. Bang Kaisar. Bang Jenggot. Assalamualaikum. Bang Jenggot mana doang nggak ngomong. Ada Kaisar lo di bawah, tunggu aku lihat. Tunggu ya, aku lihat masih ada nggak? Mana? Dek Gaga. Udah nggak ada. Baru saya jaringanku lagi keputus-putusan ki. Jenggot. Jongget, jenggot.
Iya, God. Ada apa? Lu God dipanggil God. Wah, ini lagi menjual Alik sini aja. Siapa yang mau naik? Izin naik siapa? Suara pinggiran. Kenapa pada turun? Nggak apa-apa. Dia nggak mau ngomong. Mana Mi lagi? Ini si Bunda katanya mau naik nih. Siapa? Dia mau ngomong dia apa tuh? Bunda Al. Nggak apa-apa lah, malam Ahad ini kan. Ini malam Ahad kan? Malam Minggu. Nggak apa-apa lah, sekalian salam salim nggak apa-apa. Sambil nunggu Oten. Masalahnya saya mau pulang ini. Ya kasih rum kami balik. Jangan. Terus gimana? Nggak apa-apa, nanti saya jalan pulang. Ya, suara pinggiran minta naik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin berbagi pengalaman nih teman-teman para apologet. Kenapa sih kebanyakan nih kalau saya mengajukan pertanyaan kepada Oten berdasarkan keterkaitan kitab suci dengan sains dan teknologi, mereka itu banyak yang tidak bisa jawab. Contohnya saya mengatakan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, penciptaan manusia, di dalam Quran surat Al-Mu'minun, itu jelas sekali dijelaskan. Kemudian saya tanya kepada mereka, di manakah di dalam Bible proses penciptaan manusia, apakah sesuai dengan sains dan teknologi? Mereka tidak bisa menjawab. Kemudian tentang penciptaan langit dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 47. Jelas sekali di situ bahwa Allah menciptakan langit dan Allah akan meluaskannya, dan ternyata berkesesuaian dengan sains dan teknologi. Ternyata kecepatan alam semesta ini semakin meluas itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, sedangkan saya tanyakan kepada mereka di Bible, adakah penjelasan seperti itu? Tidak ada gitu. Bahkan tentang tradisi-tradisi ibadah mereka, saya tanyakan kepada mereka. Kalau di Islam kan ada dalil-dalilnya tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat. Saya tanyakan kepada mereka, adakah perintah tertulis di dalam Bible Yesus memerintahkan perayaan Natal dan menghias pohon cemara? Mereka nggak bisa jawab itu, Bang. Saya sering beradu argumen dengan Kristen-Kristen itu berdasarkan sains dan teknologi yang berkesesuaian dengan kitab suci sebagai cara membuktikan bahwa kitab suci mereka tidak bisa menjawab kebenaran, Bang. Terima kasih, Bang Handi. Itu aja, Bang. Oke, Bang. Kalau itu topik yang Anda bawa, itu topik ketinggian. Dan memang tidak ada yang bisa menjelaskan di sana karena tidak ada dasarnya. Sains itu, ya semua penemu itu pasti identik dengan Al-Quran. Seperti teori Big Bang, Al-Quran. Penciptaan alam semesta tadi kan yang Anda maksud itu dari awakah kan gitu ya? Segumpal darah. Oke. Kalau di sana ada dia, Bang. Ada di Ayub 10 nomor 10 sampai 12, Bang. Abang udah pernah baca nggak Ayub 10 nomor 10? Belum, Bang. Ya, saya bacain aja, kira-kira bunyinya begini. Bukankah engkau mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ya, jadi susunannya begitu, Bang. Susu dan keju. Kemudian kulit dan daging. Kemudian terakhir tulang dan urat. Nah, makanya berotot, Bang. Gitu, Bang. Tapi kan tidak bisa disesuaikan dengan teknologi, Bang. Ya, siapa bilang identik, Bang? Karena cuma saya ngasih aja. Bang, itulah yang ada di Bible kan gitu. Proses penciptaan manusia. Jadi kan kalau kita menguji kebenaran dari masing-masing kitab itu berdasarkan
kebenaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kan berarti kan Bible mereka terbantahkan. Ya saya kayak bilang dari awal bang, itu kalau topik ini dibawa ya ketinggian bang, nggak ada Bible bisa menjawab itu. Oh berarti levelnya kitabnya Oten jauh di bawah Al-Quran bang ya? Ya kurang lebih begitulah bang. Makanya bang, banyak oten-oten di bawah itu bang, terkadang di kemal-kemal debat yang lain bang, mereka sangat benci sama saya gitu bang, bahkan sering kita ditombak bang. Ya apa yang mau dijelaskan? Contoh misalnya dalam Kejadian 1 ya, Bereshit bara Elohim ya. Itu pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi gitu. Di hari pertama sudah ada siang dan malam. Terus kemudian matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Berbeda dengan di Al-Quran kan surat An-Nazi'at itu ayat 27 sampai 33. Nah itu sangat jelas di sana gitu. Ada 6 masa. Kalau mereka 6 hari penciptaan. Iya bang, kalau di Al-Quran sangat jelas sekali bang. Bahkan saya bertanya kepada mereka bang, siapa saksinya yang melihat Rah Allah itu melayang-layang di atas permukaan air bang? Siapa saksinya bang? Itu juga salah terjemah bang. Itu juga salah terjemah. Allah itu bukan roh. Di sana itu Ruach HaKodes. Yang melayang-layang itu menurut penafsiran atau pengertian yang punya kitab praktisi Judaisme itu Ruach HaKodes. Artinya apa? Spirit, udara atau angin yang ada di permukaan air. Mereka sebenarnya data itu menista agama Islam. Udah bilang Allah itu roh, melayang-layang pula di atas permukaan air. Jadi jangan juga terbiasa menyebut roh Allah melayang-layang, atau tulis saja di sana roh Theos kalau sekalian kan gitu. Itu iya betul bang. Kalau saya kan kadang mengatakan mengganti kata mereka itu dengan roh siluman domba bertanduk 7 bermata 7, kan katanya begitu bang, Wahyu 5 nomor 6 itu kan bang. Ya itu di Wahyu itu ada. Iya kan, makanya saya ganti bang, kata Allah yang mereka maksudkan di situ bukan dengan Theos, tapi binatang domba bertanduk 7 bermata 7 bang. Jangan juga diganti kalau nggak ada berhubungan dengan Islam, jangan diganti bang. Kecuali meminjam istilah Al-Quran disalahgunakan boleh diganti. Tapi ya, kalau nggak ada hubungannya dengan Al-Quran jangan diganti. Bukan yang berhubungan dengan Al-Quran bang, berhubungan dengan yang Theosnya mereka itu bang. Ya biarin aja nggak apa-apa. Jadi tatkala kita sering bahkan di akun-akun TikTok bang, di akun Facebook, ketika mereka memberikan framing itu, saya sampaikan kepada mereka kebenaran Al-Quran berdasarkan sains dan teknologi. Saya bahaskan ayat-ayatnya, kemudian saya minta kepada mereka, kalau memang Bible itu benar, tunjukkan dong ayat Bible yang berkesesuaian dengan tema pengetahuan yang saya ajukan tadi. Saya bilang gitu kepada mereka bang. Mereka nggak bisa menunjukkan bang. Dan terlihat sekali bahwa udah bang, kan udah saya jawab tadi, nggak mungkin bisa menunjukkan karena memang tidak ada data yang bisa diunjukkan. Tidak ada data yang bisa diunjukin gitu loh. Jadi percuma Anda minta. Nggak ada itu. Betul bang, bahkan ketika saya bertanya kepada mereka tentang dasar-dasar perintah, ya udah cukup bang. Perintah misal kayak mereka merayakan Natal apa itu tidak ada katanya bang di dalam Bible bang. Udah lah nanti kita monolog bang, udah cukup ya. Tunggu Otennya aja, saya lihat Oten di bawah ya. Saya izin turun bang biar ada ruang buat Oten bang. Oke. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Buat Bang Zuma, semoga dengan fitnah-fitnahan ini tetap membuat Bang Zuma semakin semangat. Dan buat para pemfitnah Bang Zuma, kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran, semoga Allah memberikan dia hidayah, semoga dia kembali kepada jalan yang benar. Amin. Dan meminta maaf atas kesalahannya. Dan semoga para apologet Islam semakin kuat persatuannya, semakin terus membangun komunitas Islam, semakin jaya Islam, dan Islam semakin bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nah, baru naik nih. Oh, disambut dulu. Halo, Ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya siapa nih, Bot? Siapa namanya? Namanya dulu. Namanya Ilmi, Mbak. Namanya Ilmi. Susah dibaca itu namanya. Wah, coba. Ya udahlah, namanya Lambatong aja, Lambatong udah, sila. Iya, terserah abangnya, boleh. Ini mau tanya dikit masalah lafaz. Izin ya. Ini mau tanya dikit masalah lafaz haram sama Masjidil Haram. Itu perbedaannya di mana sama arti lafalnya itu gimana? Pengertiannya. Saya bukan ustadz bang, ilmu saya belum nyampe ke situ. Nanti saya salah jawab lagi. Enggak, siapa aja yang paham itu loh maksudnya. Ini nggak tahu ini seketika dapat apa kayak pikiran gitu loh. Nanti diskusi intern bang. Ini diskusi lintas agama gitu. Oh, ya udah, nggak apa-apa dah. Turunin nggak apa-apa, bang. Makasih ya. Oke bang, ntar gue salah jawab lagi. Mana nih ocen. Tapi sebenarnya sih gue bisa jawab aja, tapi bukan tempatnya. Nanti gue salah lagi. Coba yang naik itu baca judul gitu loh. Ada lagi? Ada banyak tapi ini saya mau scroll semua nama-nama yang ada di bawah. Ternyata tak ada. Kasih naik aja, nggak apa-apa. Mumpul lagi malam Ahad. Nanti juga dia turun kalau sudah memberi salam. Rapopo. Silakan Bunda Aril sama Cak Silit. Cak, piye Cak? Cak. Masih fotonya Cak lagi kok ada. senyumnya piye Cak? Cak, takkan dani kok ngeyel Cak. Menangis gitu bukan senyum. Waduh, piye Cak. Fotonya lagi itu yang anak muda yang di Perak yang di Manado. Bunda Aril. Kalau tidak ingin bicara nggak batalkan permintaan aja tuh. Taruh. Aku cari orang Banyu masih ya. Udah lama aku. Man, ada orang Banyumas nggak dibawa naik? Gue latihan lagi nih. Orang apa? Orang kepenak. Bahasa Banyumas. Ngapak-ngapak. Iya ngapak. Korban PHP. Korban PHP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak. Waduh, kok namanya korban PHP? Emang siapa yang PHP Mbak? Banyak. Tapi Cuma janji-janji aja. Tapi sabar ya Mbak ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ada yang PHP lagi. Ambil air wudhu Mbak, terus berdoa, sholat, berdoa gitu. Insya Allah nggak ada yang PHP lagi. Semoga mendapatkan yang terbaik ya Mbak ya. Amin. Amin. Ada yang mau ditanyakan Mbak Korban? Mbak Korban. Mbak Korban. Semoga dapat jodoh yang hartanya banyak,
hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Amin. Ya Allah. Terus istiqomah. Yang penting jangan banyak utangnya. Mbak korban, apanya dulu dikorbankan? PHP doang. Iya, pemberi harapan Semoga palsu. jodohnya. Semoga jodohnya juga korban PHP, Mbak. Sama-sama korban dong. Aduh. Di mana posisi Mbak? Posisi Mbak? Di Makassar. Weh, satu kampung Cipale. Hei, orang Makassar Cipale. Waduh. Siapa yang Mana korban di PHP itu? Deng siapa? Deng Kule apa deng siapa? Den Takdir. Kalau Makassar jarang PHP. Nah, Den Takdir sekarang ini yang bikin PHP ini. Mana Den Takdir ini? Iya, karena takdir. Ay, balas din tadi. Lesomnya tahu. Tinang mo na rangang kay Jukut. Jukut. Santai mana nih? Dibawa ikan naik ke gunung. Di Makassar mana Ki Mbak? Perbatasan Goa. Wah, berarti di Alau di situ. Alauddin itu atau di Minnesota? Iya, cocok. Minnesota. Alauddin. Oh, Alauddin. Jangan-jangan kita yang bantu dulu angkat mesin itu masuk ke. Bukan tahu di situ kapan di Win yang sana sama mata. Mau bertanya apa Mbak Korban? Mbak Korban lagi. Iya. Oh, aku mau bertanya ini, host. Apa tuh? Kenapa 25 nabi dan rasul diturunkan di tanah suci? Hah? Kenapa bukan di tempat lain? Semua para nabi itu diturunkan di daerah tanah Arab sana, Mbak. Nggak ada nabi turun di Indonesia, di Eropa, gitu. Oh, Ya kita nggak bisa mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak punya hak. Kenapa dia seperti itu? Ya karena sudah begitu jawabannya. oh, Ada Kita satu nggak di Indonesia. kita nggak boleh bertanya apa yang telah dilakukan oleh Allah, tapi Allah yang berhak nanti menanyakan kita apa yang telah kita lakukan di muka bumi. Oke, Mbak Korban. ya. Apa kita kerja di Makassar, Kak? Aku di kantin jualan. Cocok itu paling Mbak Gemini. Ganti sekolah. Nanti kita pergi makan jalan-jalan di ke kantinnya. Iya, datang Betul. maki di depannya lapangan di Masjid Goa. Oh, si Yusuf. Masjid Goa di Si Yusuf di tuh lapangan. yang Iya, di taman tuh. iya. Oh iya. Banyak penjual di situ, Apa kita jual? Di dalam di kantinnya itu. Oh iya, tahu. Dibawa. Kalau kita nggak mau ke Bolangi lewat situ tuh. Bisa lewat situ, kalau mau lewat Poros, bisa juga lewat di Petalasang. Kemarin saya lewat situ sama dia ngaco. Lewat kota. Lewat di Goa, di Iya. Binasa. Oh iya. Dari Makassar semua ini kah? Enggak juga semua. Ada satu dari Burundi itu namanya Bacokut tuh ya. Dari Cuma Burundi itu. orang-orang Makassar semua ini yang di dalam sini, orang Sulawesi lah. Karena Bang penginjil kan Sulawesi Tenggara. Tengah Bunda Sultan. Oh iya kah? Bone Diganti itu. mulai training. Seven Pudan. Aish, Chef, Nggak benar. chef dan kayaknya itu chef tapi dia lagi ini turun di mau kok deh. mute. Kabur deh. Enggak kabur, saya turun. Sudah Mi Dek, tidak ada yang mau diomongkan lagi Dek. Iya. Jangan Ki Terima lagi mau kasih korban banyak, PHP Mas. nah. Semangat Ki. Iya. Salam kenal semuanya ya. Iya.
Siapa tahu nanti ada Ibnu Kolam belanja, kalau nanti tidak tanda-tanda ada tuh orang tua namanya Ibnu Kolam, rambutnya putih, jenggotnya panjang, jangki layani itu. Kasih saja ini ya, apa namanya, kasih air putih campur es batu, baru kasih oli bekas, baru suruh pulang. Kodong. Kodong. Oke, may balik bak korban. Siapa yang nguro? Ih, wala siyak baring nguro ke. Nama kok? Bahaya. Dari tadi minta permintaan ini, pasti kesini naik. Nguro ke. Ini ya, turun, mau ke turun mi, adek korban, turun mi. Korban 40.000 jiwa. Tuh, mana deh, Dendado Ini mau Mahilal juga orang Makassar kak? Yang punya sekret ini di sini. Oh ya, masya Allah. Dia yang mempersembahkan rumahnya untuk dijadikan sekretnya api Sulsel. Mempersembahkan. Kata-kata mempersembahkan itu nggak enak didengar. Oh, jangan kali mempersembahkan, memberikan ruang untuk api Sulsel. Nah, ya ikut-ikut. Bahasa-bahasa awat yang ada persembahan. Mulyadi, naik kau dulu Mulyadi. Dewi sengotek kau gak gitu. Kenapa paling saya nggak ketemu waktu ke sana? Ada tahuan lah, dia di tanggal 25-nya ada datang. Hujan-hujan. Oh, yang mana dia? Udah lah, itu sana open camp Mi Alip. Oh, ya. Tegur aja ke Ustaz Andi. Kayaknya mau panggil Ustaz apa ya? Emang saya muka-muka saya Ustaz Buang mau dia buang Andi dia. Iya buang. Rada preman saya. Wih, putra Jene Ponto Jentago, kayaknya Jene Ponto. Putra Jentago, Jene Ponto Takalargoa. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Iya tahu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tuh mai anggur jeka? Iya, badi. Saya kira tadi Sardu Limpo. Mirip gini. Foto tadi itu kah? Ada di Papua ini. Di mana ki ini deh? Di Timika. Oh, di Timika. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ya. Hanya monitor. Sekalian ku pasarkan ke perumahanku di siapa tahu mau ambil rumah di Makassar. Oh iya Bang Andi. Di mana tahu ah? Ya di Maros. Kamu ke Makassar itu kalau Maros. Apa ini udah berisik? Feedback Yud. Halo, assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feedback Yud. Feedback. Turun ki. Ya, Tidak ada hotel. Tunggu Mi, sama sabar dulu. Ya, kalau ada hotel customer saya. Kapan cobain di kanak-kanai kah? Di Timika. Di kanak-kanai lagi. Kerja. Jama-jama. Jama-jama. Apa kerja? Penduduk Timika ya? Itu pribadi dengan pribadi bukan. Sudah domisili di sini. Ini kan dua lintas agama, Kristen dengan Islam. Kecil sekali suaranya Bella. Dan Putra. Sudah domisili di sini Bang Andi. Sini datang. Kok lebih kencang tentang Kristen? Ini kalau masalah ngurus orang, ngapain orang ngurusin di sini? Apa di suara kecil itu? Rumah dengan logika. Sampai ke dulu saya baru naik. Niko Singal.
Iya, nake. Iya. Apa Ki? Iya, nake, Niko. Ada mau ditanyakan kah? Iya aja. Ngoten aja. Iya, kulang mereka sange mangka serangan ini. Oh iya, Pak. Gimana mantang deng? Dari Surabaya kaman nih bos. Wih Surabaya nyom mantang ka. Berarti motor yang Makassar nyomai. Iya. Ini kasih. Taleba kang imot. Tere. Motor yang mau lampu dipoter ya. Motor Polong Bangkeng. Makassar mana Ki? Pak Niko. Polong Bangkeng. Polong Bangkeng itu Takalar ya? Nah. Oh, dede, Takalar. Goa aja. Mani-mani batu di Goa. Di Surabaya, jama Ki di Surabaya. Iya, zaman kapal. Oh. Oh iya kapal ya? Iya kapaknya itu no empat kapten kapal nyomai. Bajinya itu mai. Zaman-zaman. Kapal apa tuh Mai? Kapal Andri, Pak. Ya, kapal talang. Iya. Nampak kayak lokala teh aja kapal talang. Kapal talang ya, jalan Nusantara. ABK BD. Apa orang empat pangkatnya tahu paling tinggi itu di kapal kalau empat kapten. Ya, udah lama mi kapten jadi kawan-kawan mayor mi kawan-kawan Mayor. Dari dulu waktu sekolah pasti nautika ini. Ya apa nuseng? Iya, aku juga nautika dulu. Oh, bukan ABK. Oh iya, Masya Allah. Sehat selalu deng, lancar selalu kerjaannya. Alhamdulillah. Mande lombo bombang atau kamar-kamarnya lombo bombang. Besar rombak kah? Iya. Besar rombak kah? Iya. Tapi keluarga di Makassar atau rumah juga? Lete main Surabaya kamar-kamarnya lete me. Tidak laku di Makassar toh. Lupa mi kampung halaman. Bahaya ini. Ya, parasangan ton gitu. Waduh. Nurangi ya pasangan lu kah? Tabe Pak Putra Jentago saya turunkan Ki di ada Oten mau naik ya. Tabe. Nake Oten tong. Oh, Oten Kika. Iya. Kamai ke Oten. Iya. Nah, orang Takalar perasaan orang Takalar tidak ada Oten. Nake teh Makassar. Apa Barang Cipale? bodong. Oh, batu tatornya mai kah? Toraja Kika. Ya itu raja ke. Apa Cipale? Raja. Tete piramid teh. Ya itu, tate siapa mi teh? Tate 10 seri. Makanya nake itu raja nake bos. Berarti bukan dari selama le. Saya tidak mengerti itu. Jadi nucin itu raja nake kan? Ya biasanya kalau dari kalau dari Sulawesi Selatan itu kan Toraja lebih banyak Otennya. Kalau Makassar enggak ada Oten. Tidak. Yang paling banyak Otennya kalau di Makassar itu di gereja. Ya iya. Masa di masjid? Justru itu, katanya kota Tanang pernah kamu Bang. Serius ini bertanya deh, apa betul kita Kristen kah? Iya. Sekolah dulu saya dulu di jalan Cendrawasih. Saya di Cepana Cendrawasih toh. Oh, keluarga semua Kristen ya deh. Kita sambut dulu Pak Yuda, dia katanya Oten. Dua mingguku. Coba sambut dulu Pak Yuda itu. Sebentar dulu ya, Deng. Jangan kemana-mana. Iya.
Yuda. Yuda. Tadi typing mau naik, katanya Kristen. Yuda. Oh Yuda. Oh, apakah? Tadi minta naik, katanya dia Kristen. Iya ya, selamat malam, selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam. Ada Nah, ini pertanyaan? kan tadi ada yang bahas-bahas terus, ada kebetulan daripada pembahasan agama yang kan terlalu diskriminasi terkait keyakinan kami. Saya kira oke lah, logika yang kemudian selalu disampaikan memang ada yang masuk akal, tetapi ada juga yang miss, saya kira. Nah, hari ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun kebersamaan itu, menghargai yang namanya perbedaan. Lalu kemudian ketika ada yang mencoba kemudian untuk memprovokasi hal seperti ini, saya kira ini akan menjadi hal-hal yang membuat pecah belah terhadap umat beragama yang ada di Sulawesi lah misalkan. Nah, ini yang kemudian sebenarnya tidak boleh untuk terlalu di fresh terus, karena yang ditakutkan itu ya toh. Pertanyaannya seperti ini, tidak mungkin sesuatu hadir ketika memang itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan yang semua kita sembah hari ini sama Ji. Bang, sebelum ke masalah Tuhan ini dulu, masalah toleransi dulu Bang. Kita ini dulu ya, sebelum ke Tuhan ya. Ya, masalah toleransi itu dulu. saja yang saya minta, toleransi beragama. Marilah sama-sama saling menghargai yang namanya perbedaan. Kalaupun ada pencerahan-pencerahan daripada teman-teman Islam yang selalu mengatakan bahwa kami ini menyembah anak manusia, apalah segala macam, saya kira hal-hal yang seharusnya itu tidak terlalu frontal lah untuk disampaikan di muka umum, ya toh. Karena nantinya jangan sampai hal-hal seperti ini membuat pecah belah di antara kita semua. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Saya kira seperti itu saja. Sebelum mungkin saya lanjut. Terima kasih. Jangan turun dulu Bang, jangan dulu, dengarkan dulu jawabannya. Bang Yuma, di mute dulu Bang, Mbak Yudanya. Bang Yuma, monitor. Sambil menunggu Bang Yuma ya, saya isi dulu bahwa kalau soal toleransi umat Islam nggak usah diajarkan. Kita itu sudah jelas bagaimana hablum minan nas, bagaimana hablum minallah. Dengan adanya Islam itu ya Anda boleh melihat bagaimana hukum dasar negara kita ini diambil semua di dalam Al-Quran. Toleransinya nggak usah diragukan. Persoalannya adalah mungkin Anda kurang menonton juga bagaimana sebelum adanya kita di sini Bang, mulai dari Facebook itu terus diimpor dari luar negeri, bagaimana Islamofobia itu bahkan baik perorangan, berkelompok maupun secara perguruan tinggi mereka kemudian disempurnakan menjadi bahasa Indonesia, disempurnakan, itu banyak mempergunakan istilah-istilah Islam
Itu yang kita luruskan, Bang. Tadinya terbungkus Bible menjadi Alkitab. Tadinya Theos menjadi Allah. Tadinya Apostolos menjadi Rasul. Ini yang kita luruskan. Kalau seandainya lembaga ini yang mencetak Bible yang Anda pegang itu yang berbahasa Indonesia jujur dalam menerjemah sebagaimana Hindu, Buddha itu, mereka tidak akan pernah diskusi lagi gitu. Persoalannya adalah Bible yang Anda pegang yang berbahasa Indonesia itu banyak sekali istilah Islam yang disalahgunakan dalam penempatannya. Allah yang kita sembah sebagai umat Islam itu nama pribadi dijadikan sebagai sebutan. Bahkan di dalam Bible itu banyak sekali yang menistakan sembahan umat Islam. Allah anak, Allah Roh Kudus. Ini yang membuat kita harus luruskan, Bang. Jadi yang tidak toleransi sebenarnya itu terjemahan itu sendiri, karena masih dipengaruhi oleh budaya-budaya Belanda yang masuk. Jadi saya himbau juga kepada Abang juga bisa menengok bagaimana mereka nistanya tiap hari. Menuduh kami menyembah batu, menista nabi kami, menista yang kita sembah. Nah, itu kita luruskan di sana. Di sini tempatnya kita luruskan biar publik tahu sebenarnya sumbernya dari mana. Islam itu diajarkan tidak pernah bersifat 378 penipuan, enggak. Katakanlah apa yang ada, tidak perlu ditutup-tutupi begitu. Tapi Bible diajarkan di Republik ini berpidana, balik lagi, berbuat lagi begitu. Ya itu Bang. Di sini tempatnya kita saling toleransi. Silakan. Kurios, Apostolos. Jangan lagi mempergunakan istilah-istilah Islam. Itu Bang yang kita luruskan. Kalau Anda mau menyembah siapapun silakan saja. Tapi jangan menyebutkan sembahan umat Islam yang disalahgunakan. Itu ya Bang. Yang kita luruskan tiap hari. Alhamdulillah. Banyak yang tersadarkan. Baik dia kembali menjadi Kristen yang sebenarnya, ya bahkan banyak yang memeluk Islam. Itu Bang kira-kira sebelum kita masuk ke konsep ketuhanan. Silakan Pak Yuda. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya kira kalau kita mau berbicara seperti itu, agama Kristen juga kami itu punya toleransi, Pak. Berbicara persoalan toleransi itu menghargai yang namanya agama. Kalau kita mau bicara di Indonesia ini, memang kami akui bahwa kami memang minoritas. Itu realistis. Saya hanya ingin kemudian membuat hal-hal itu menjadi tidak gaduh, ya kan? Kita selalu ini tetap akan hidup berdampingan bersama-sama tanpa ada yang namanya saling memprovokasi di antara satu sama lain. Pemerintah Indonesia hari ini pun berdiri atas dasar Pancasila dan isinya itu, Pak. Ya toh, dan di dalam Al-Quran pun juga yang saya pernah tahu, kan ada teman juga banyak Islam. Saya tidak tahu surat apa itu, katanya bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tidak usah sentil soal itu, soal hubungan horizontal dan vertikal, Pak. Nggak usah disentil persoalan itu. Ya toh.
Biarkan saja manusia memilih haknya secara masing-masing, meyakini sesuatu hal yang memang dia yakini benar adanya, tanpa ada menyinggung di antara satu sama lain. Bicara persoalan kebaikan, bicara persoalan penistaan, kalaupun ada dari oknum Islam, oknum Kristen yang lain yang kemudian selalu mencoba untuk hal itu, mari kita perangi, mari kita luruskan bahwa kita ini tidak boleh seperti itu. Menghargailah sesama manusia, ya, atau bukan saling mendiskreditkan seperti itu. Bapak tidak bercermin kira-kira tragedi Poson, dah. Apa Bapak mau terjadi yang seperti itu kira-kira di negara? Bapak menginginkan hal itu, ya, dengan hadirnya seperti ini. Kira-kira kalau Bapak menginginkan hal itu, Bapak senang enggak kalau memang teman-teman mau seperti itu? Bisa jawab ya. Pemerintah pun tidak mungkin mau seperti, maksudnya saya begini Pak, enggak usah sentil lah agama orang. Belum tentu apa yang kalian pahami itu benar. Kemudian dari agama saya atau agama Bapak yang menyentil, itu yang harus kita luruskan, bahwa kita di Indonesia ini ideologinya Pancasila, dan itu jelas maknanya di situ. Urus saja dirimu pribadi, hubunganmu dengan Tuhanmu, hubungan kami dengan Tuhan. Gantian Pak, saya dapat poinnya Pak. Ya. Oke, masuk. Ya, ya. Di ini dulu Pak. Bang Juma mau masuk, Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Bang Juma. Pak, untuk masalah sekali lagi soal toleransi nggak usah diajarkan kepada kami. Justru di dalam Bible itu saya udah baca kejadian sampai Wahyu bolak-balik, tidak ada data toleransi di sana Pak. Bahkan di sana itu intoleran. Saya baca 2 Yohanes 1 nomor 10, itu dilarang memberi salam. Jadi umat Kristen itu nggak boleh memberi salam kalau bukan sesama Kristen. Apabila seorang Kristen memberi salam, itu dia akan mendapat upah yang jahat. Itu jelas tertulis di 2 Yohanes 1 nomor 10-11. Jadi abang jangan berbicara terlalu jauh, pijakan Anda tidak baca. Bukan lagi perorangan-perorangan Pak, yang membuat semua ini menjadi gaduh. Tapi sebuah lembaga, yaitu lembaga Alkitab Indonesia, sebenarnya lembaga Bible Indonesia, itu mencetak terjemahan. Disitulah sumber masalahnya. Kenapa demikian? Karena mereka menerjemah tidak dengan jujur. Mereka menerjemah karena masih ada intervensi dari penjajah Belanda masuk ke lembaga ini, karena lembaga ini hadiah daripada Belanda itu. Kenapa lembaga ini tidak menerjemahkan dengan jujur? Kenapa masih mempergunakan istilah-istilah Islam yang ada di sana? Itu yang kita luruskan. Nggak usah ajarkan kami surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Nggak usah diajarkan itu. Tapi yang menjadi pemicunya adalah Anda sudah mengakui diri Anda minoritas, tapi minoritas ini pula lah yang bermanuver tiap hari, tapi tidak merasa bersalah. Jadi Anda yang merasa korban, tapi Anda adalah pelakunya. Kalau lembaga Bible Indonesia ini sudah menerjemahkan dengan benar tanpa menyenggol istilah-istilah Islam, selesai sudah. Sebagaimana Hindu dan Buddha, tidak ada diskusi. Tapi kalau lembaga Bible Indonesia ini masih menerjemahkan, masih mempergunakan istilah Islam yang disalahgunakan, kami tidak akan pernah tidur 1 kali 24 jam Bang. Tapi masih batas toleransi, masih batas edukasi, masih batas motivasi. Agar apa? Jadilah Kristen yang baik sebagaimana original teks. Jangan ke Islam-Islaman deh. Gak usah menengok ke Pancasila. Kita paham itu sumbernya semua dari Al-Quran. Jadi saya minta, kalau masalah toleransi, saya belum pernah mendapatkan data di Bible itu, data yang saya dapat untuk toleransi. Di dalam sebuah data,
menyebarkan Bible itu harus dengan paksaan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible ke segala makhluk. Barang siapa yang dipercaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Jadi Bible ini diajarkan, diberitakan dengan cara pemaksaan. Tidak ada toleransi. Kalau tidak percaya Yesus Tuhan, dihukum. Itulah Pak. Belum lagi Pak, Bible itu baik bohong maupun tidak bohong harus diberitakan. Tidak ada data toleransi yang pernah saya baca di sana Pak. Anda boleh nanti baca 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Tidak diajarkan Kristen mengucapkan salam kecuali sesama Kristen. Jadi hanya Bapak membacanya di permukaan saja, tapi tidak back to Bible. Kalau Anda back to Bible, Anda tidak akan berbicara demikian. Itu dari saya Pak, semoga Bapak baca-baca lagi Bible lah. Saya tunggu Bapak jujur, apakah Bapak pernah membaca Bible Anda sendiri yang berbahasa Indonesia itu? Silakan. Oke. Jadi Bapak selalu berpatokan ke Bible, nyerang itu, ya kan? Jadi apa ya? Sulit ketika kemudian Bapak selalu menyerang ke sana. Yang saya maksud tadi di sini, saya mau pahami dulu. Saya mau dengar jawabannya Bapak ini. Apa itu toleransi kira-kira dalam kehidupan? Ini yang saya maksud. Toleransi dalam kehidupan itu seperti apa? Definisinya toleransi terkait pandangannya Bapak itu seperti apa? Itu yang saya minta. Ya, telok gimana sama nih? Apa toh? Ya kan, saya jawab ya Pak ya, toleransi ya. Ya, secara umum toleransi adalah sikap menerima, menghargai, membiarkan perbedaan pendapat, keyakinan atau praktik yang dilakukan oleh kelompok lain. Terbuka mengakui adanya perbedaan. Tapi persoalannya adalah, aduh, berisik dulu Bang, berisik. Persoalannya adalah yang tidak toleran itu, ini kitab atau sebuah buku yang Anda sebagai kitab suci itu yang tidak toleran Pak. Di situ akarnya masalahnya. Kalau coba lihat Hindu, Pak. Hindu. Begini. Kenapa juga Bapak harus sampai ke sana mengurus ini? Ya karena saya harus urus, karena Anda memakai istilah Islam, Anda salah gunakan isinya. Itu yang tidak toleran Pak. Lembaga pula lagi Pak. Ada jangan bicara di angan-angan, di angin-angin, di akar-akar, lihat di cabang-cabang, lihat akarnya, sumber masalahnya Bapak. Kalau Anda punya kitab yang Anda katakan kitab suci, tengok di sana, coba lihat terjemahannya Pak. Apakah toleran dalam terjemahan? Tidak Pak. Penuh dengan nista terhadap Islam. Kalau Anda baca itu, akan Anda merasakan bahwa oh iya ya, ini sumbernya masalahnya. Hindu Buddha tidak pernah kami ganggu diskusi dengan terlalu jauh, karena kami menghormati, tidak ada istilah Islam yang dipakai. Tapi ini Bible Pak, yang datang dengan berbahasa asing diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memakai istilah Al-Quran semuanya disalahgunakan. Itu di situ masalahnya Pak. Harus back to situ, harus kembali ke situ Pak, nggak bisa ngegantung. Oke, jadi paham ya namanya toleransi dan kitab siapa? Sebentar Pak, terakhir, kitab mana yang mengganggu toleransi? Al-Quran kah atau Bible kah yang mengganggu toleransi? Silakan. Ya, begini, saya maksudku begini Pak, ya toh kita ini tidak terlalu jauh ke sana, ya toh yang penting perlakuan kita antara sesama itu saling membantu, saling baik, menyokong apalah segala macam. Banyak juga teman-teman dari ya agama kalian yang
tidak sesuai juga Islam KTP apa. Saya maksudku seperti tidak usah kita terlalu jauh ke sana untuk kemudian mengkaji itu. Walaupun kemudian keberatan terkait terlalu banyak istilah-istilah Islam yang kemudian kami gunakan, sampaikan ke pemerintah, ya toh ada pemerintah yang kemudian berhak. Kenapa mesti harus di TikTok seperti ini, bro? Tidak ada kebijakan yang kemudian bisa dihadirkan di sini. Apa gunanya pemerintah? Ya toh ada hukum kemudian yang mengatur agama kita. Kenapa Anda sampaikan ke sana? Ya toh? Santai Pak, jangan marah-marah Pak. Tidak, bukan marah-marah, bro. Kalian ini terlalu gila urusan terkait itu. Jangan begitu, bro. Saling menghargai lah antara sesama. Kalaupun kemudian keberatan terkait persoalan itu, gugat ke pemerintah. Apa gunanya pemerintah hadir di Indonesia kalau kemudian kalian keberatan? Sampaikan itu, bicara di media. Oke, cukup, saya jawab ya. Jangan hanya banyak ceromus di sini, bro. Nggak gentle. Nggak bisa begitu loh. Oke, cukup, gantian. Gitu ya. Ini TikTok ini, YouTube ini termasuk juga media, bro. Mengungkapkan pendapatnya di depan umum, gak ada masalah itu. Yang penting kita bisa mengukur apa yang kita bicarakan atau alias berdata. Pemerintah itu tidak bisa mengintervensi suatu agama. Ya, sekali lagi saya ulang ya Bang ya. Pemerintah tidak bisa mengintervensi agama itu. Lembaga Bible Indonesia itu lembaga yang mempunyai dasar hukum. Ya udah, Diam dulu Pak, gantian dulu. Jangan santai dulu Pak. Santai ya. Jadi sekali lagi saya ulang Pak. Kalau Anda seorang Kristen, baca Bible. Di sini pemicunya. Jangan kami yang Muslim dong yang gugat. Anda kan sebagai user pemakai itu. Kalau Anda sebagai pemakai, Anda sudah merasakan ada yang salah. Anda dong yang kritis. Anda dong yang mau berpikir. Anda yang goyang. Anda yang gerak. Anda sampaikan kepada pembuat, pencetak buku yang Anda baca. Kok bisa banyak yang salah gitu loh. Ini menyangkut kepercayaan Anda loh. Jadi pemicunya adalah lembaga ini Bapak. Nah, Anda mengatakan ke pemerintah nggak bisa mengintervensi LAI. Justru kami himbau kesadaran sendiri untuk merevisi ulang. Bahwa silakan revisi, pakailah ya terjemahan yang jujur. Jangan lagi memakai istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Bapak, sebenarnya kami yang harus ngamuk Pak. Karena kami menjunjung tinggi toleransi, masih percaya hukum di Republik ini, makanya kami masih himbau bahwa yang ada di dalam Bible Anda itu ada kata Allah, itu sembahan umat Islam yang sakral loh Pak. Di sana itu disalahgunakan, dikatakan Allah punya anak. Yesus itu anak Allah, Roh Allah melayang-layang, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini yang kita kritisi. Nah kalau ini yang kita kritisi, terus kemudian Bapak legowo mendengarkan, oh iya ya salah ya. Kenapa kami pergunakan istilah Islam ya? Kenapa kami nggak mempergunakan istilah Yunani ya? Jadi intinya Bapak, jangan emosi, jangan marah-marah. Lebih baik Bapak baca Bible, benar nggak terjemahan itu. Kalau Bapak sudah kritisi salah, ya akui. Akui, introspeksi diri, Anda yang sampaikan secara intern. Adakan konsili kalau perlu. Bapak yang protes, bukan kami. Kami hanya menghimbau, memotivasi supaya Anda menjadi Kristen yang mempunyai jati diri. Kalau Kristen, Anda sekarang Kristen nggak punya jati diri loh, terus terang Pak. Anda ini Kristen nggak punya jati diri, tapi menganggap paling benar. Tidak toleran lagi. Anda yang tidak toleran Pak. Jadi soal toleran jangan ajaran kami gitu ya. Dari sisi mana?
Toleransi itu berbicara persoalan konsep kehidupan. Kata-kata toleransi itu hadir untuk bagaimana kemudian kita saling si pakatau, si pakalebih, si pakainge, bukan saling saling memfitnah, saling memusuhi, saling inilah, saling senggol, apalah segala macam. Tidak seperti itu yang kemudian sebagai arti toleransi, bro. Sulit juga ketika non materi Bapak mau sampaikan ke materi. Nah, kalaupun kemudian kita mau pakai dalam konteks keberatan karena persoalan kami Tuhan kalian, kemudian kami anggap bahwa dia punya anak apalah segala macam. Nah, secara logika kan jelas bahwa Tuhan adalah maha kuasa, maha segalanya. Tidak ada masalah, Pak. Dia bisa semua. Kalaupun dia bisa sebagai manusia, tidak ada masalah. Dia bisa, dia maha kuasa. Iya toh. Cukup. Maha Perhatian ya. segala-galanya. Jadi bisa saja. Ya, Bapak sudah bilang si pakai ingat, si pakai lebih. Taruh ada, taruh gau. Ya, saya setuju itu, Pak. Tapi kalau suatu lembaga yang tidak punya adab menerjemah dengan menipu, gimana? Sebuah lembaga yang menerjemah dengan menipu, mempergunakan istilah Islam disalahgunakan. Apa itu si Pakalabi? Ini namanya sebutkan. Begini. Oke lah. Kita lihat contoh kasus realistis saja yang terjadi sekarang di Indonesia. Nggak usah ke kasus, Pak. Orang ke kitab Kristen aja. kemudian nggak bisa, Pak. Kau harus kasih contoh. Nggak bisa ke kasus, ke lembaga aja, ke kitab aja masing-masing. Jangan melebar. Ini bukan dialog kebangsaan. Ini dialog lintas agama. Jangan ajari saya dialog kebangsaan. Saya lebih paham itu. Bukan ini kita saya wujudkan, ini kau, diskusi karena lintas kau agama. selalu kemudian mengatakan nggak bisa begitu, bro. Ini diskusi lintas agama, bukan diskusi kebangsaan, bro. Itu ya. Jadi saya serang Bible Anda yang banyak salah terjemah, mempergunakan istilah Islam. Di sini biang keroknya, bro. Tapi realistisnya bagaimana, Pak? Kami selalu menjunjung tinggi yang namanya perbedaan. Kalian yang selalu menyentil, menghina. Apa itu namanya toleransi, bro? Nggak seperti itu, bro. Justru Bible Anda yang menghina, bro, terjemahannya. Siapa yang menghina dari tadi? Siapa yang menghina dari tadi? Ada enggak hal-hal yang di Islam saya hina? Justru kalian yang suka menghina. Coba baca Bible-mu itu. Coba baca Bible-mu. Coba baca Bible-mu. Allah punya anak enggak? Allah kok pakai bilang punya anak? Itu toleransi namanya. Enggak menghina itu. Jawab. Jawab itu. Kalau memang nangis kan lu? Nangis kan? Gak bisa jawab. Bisa begitu, bro. Ini. Kita ini di Bible-mu tertulis. Di Bible-mu tertulis. Dengerin dulu. Di Bible-mu tertulis Allah punya anak. Yesus anak Allah. Itu benar atau enggak tuh? Yesus anak Allah benar atau tidak? Terjemahan itu benar enggak? Itu menista enggak? Itu toleran enggak? Enggak lah. Jadi Allah punya anak? Toleran lah. Iya. Di mana tertulis Allah punya anak? Di mana? Keyakinan kami, bro. Ya itu keyakinan musuh. Lebih baik kau kembali ke original teks. Coba kalau kau terjemahan dengan baik, Theos, Yesus anak Theos, ya aman, Bang. Yesus anak Theos aman. Jangan Yesus bilang Yesus anak Allah, salah. Ini yang tidak toleran. Itu loh. Kalian saja kalian yang mencoba mempelintir itu tidak seperti pelintir terjemahannya jelas kok. Saya kasih datanya. Pelintir, bro. Saya kasih datanya, diam kau di situ. Bro. Kau yang diam, bro. Kau yang harus diam, bro. Kau yang selalu mempelintir segala sesuatunya. Seolah-olah kau ini sebagai Tuhan saja. Seolah-olah kau ini sebagai orang. Justru Bible itu yang mempelintir, bro. Kamu ini gak pernah baca Bible sih. Makanya jadi Kristen itu baca Bible. Begini. Gak usah jadi perlakuan kami ke kalian bagaimana selama di Indonesia hidup? Emang kamu menderita hidup di negeri ini? Emang kamu menderita? Emang kamu gak bebas? Tapi kami menghargai loh. Emang kamu gak bebas? Kami jarang menghina loh. Justru nih, diam dulu di pojok. Apa yang diajarkan oleh agama kalian? Dia dulu saya bacakan beberapa penistaan dalam terjemahan ya. Diam dulu di situ.
Di mute dulu ya host. Kalau enggak gua kick kau itu biar kau orang bugis juga. Kick aja. Emosi dia, emosi dia ya. Lu dia sudah Bang Andi. Orang apa ini? Jadi nggak apa-apa kita edukasi. Tidak perlu, kita tidak butuh orang begitu. Menista yang menista orang menista sana. Ya, jadi Matius nih Oh, lihat room lain sana itu. Matius 14 Tadi macam kau jago saja. Jadi betul dulu. Jangan diajak berantem, biarin dia. Apa sih marah-marah? Om Kem, kalau berani Om Kem. Jangan, nggak ada gunanya. Ini orang mabuk. Nggak ngerti Kem. Nggak ngerti. Saya dari tadi. Nggak ngerti baik-baik, tapi mau bicara. Jangan Bang. Om Kem. Telaso ko. Udah cukup Bang, jangan Bang. Udah cukup. Enggak apa-apa, Bandi. Deng, jangkit deng, baca. Jangan, nggak perlu layan orang kayak gitu dulu. Enggak natar aja bosku. Mbak mengerti. Kita edukasi aja. Ini. Baca. Sudah. Masalah bosku. Saya tidak akan masalah. Anjing ko. Jangan deh, jangan terpancing kalau mereka ini. Deng dulu. Enggak apa-apa, Bandi. Silakan Bang Andi. Jadi di dalam Bible itu dia kalau jago. Sudah deh. Jadi di dalam Bible itu Saya ya. kok mau ngamuk saya kok, anjing. Jangan terpancing deh. Dia ndak bisa on cam, dia masih 300. Ndak bisa dia on cam. Banyak makan babi dia, ada yang baca. Biasa gitu ngamuk-ngamuk nggak jelas. Udah lah bro, kita ini nyalain nih, tolong dia dulu semua ya. Dia bilang kita menista. Dia room lain sana itu. Kau punya room Saya begini bro, marilah kita. Nggak usah ngajarin gue. Menghargailah itu. Nggak usah ngajarin gue soal penghargaan. Di Bible mu nggak ada kata penghargaan, gimana sih lu? Lu bisa pernah baca Bible nggak sih bro? Saya itu selalu baca Keberatan Bible. lapor ke Prabowo bro. Apa hubungannya Prabowo dengan Kristen? Ada. Udah turunkanlah dia. Kau dibawa aja. Inilah kalau kau kebiasaan suka makan maaf ya Bang ya, makanya ya, hindarilah mengkonsumsi barang-barang haram. Jangan diharamkan oleh Yesus. Yesus itu mengharamkan babi, mengharamkan anjing apa segala macam. Jadi janganlah dikonsumsi, itu begini jadinya gitu loh. Jadi semua tadi tuh Bang Andi itu bicaranya tidak pernah tinggi loh. Tidak pernah ini, dia berteriak terus macam jago saja. Karena dia kalau kita di sini semua penakut, kita semua penakut sebetulnya. Tapi kalau kau mau jual, mari. Tapi karena dia kalau data Bang, makanya emosi. Dia nggak pakai data. Kalau data dia jadi emosi dia. Dia mau perfectin tadi. Setelah kita ini gitu, merasa dia yang tersolimi, menganggap kita Muslim ini tidak toleran. Nggak usah ngajarin kami hablum minan nas bro. Kami paham itu. Justru Bible-mu itu tidak ada hablum minan nasnya. Di mana? Ajaran kasih hilang musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu toleran itu. 2 Yohanes 1 nomor 10. Tidak boleh mengucapkan salam kalau tidak membawa ajaran ini. Apabila kau mengucapkan salam, upaya yang jahat bagimu. 2 Yohanes 1 10-11. Itu toleran. Intol itu Bang. Jadi banyak sekali penggunaan istilah-istilah sembahan kami yang Anda nistakan. Anda tidak sadari. Tapi Anda menganggap diri Anda yang korban, menganggap kami tidak toleran. Ini lembaga loh, ini yang tidak toleran. Ini saya bacakan beberapa data yang tidak toleran nih. Matius 14:33. Sesungguhnya engkau anak Allah. Padahal di original teksnya itu, di situ kalau di King James Version itu Son of God. Anak Theos. Kenapa nggak diganti menjadi anak Tuhan aja? Ini toleran nggak teman-teman? Kalau sesungguhnya engkau anak Allah, ini toleran atau tidak? Jawab teman-teman di sini. Tidak. Ini menista sembahan kami. Dia bilang sembahan kami punya anak. Padahal di dalam Al-Quran jelas Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kan gitu. Matius 16:16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah. Ini anak Theos, bukan anak Allah. Ini baru 2 ya. Markus 3 nomor 11. Engkaulah anak Allah.
Lukas 1:35, anak yang akan kau lahirkan disebut anak Allah. Yohanes 1:34, ini adalah anak Allah. Yohanes 20:31, Yesuslah Mesias, anak Allah. KPR 9:20, anak Allah. Roma 1:4, anak Allah. Banyak kali itu Yesus disebut anak Allah. Dirubah. Padahal sebenarnya original tesnya itu anak Theos. Ini toleran gak nih yang kayak beginian? Ini tadi yang saya serang kepada dia. Saya serang pakai data Bible. Dia tidak punya apa-apa, makanya emosi. Dia salahkan pemerintah. Ya nenekmu giber lah. Ilmu belum nyampe berdiskusi sama. Kalau lu sekolah lagi dulu aja. Lu sekolah belajar Bible. Bener nggak omongan gua? Ya. Pakai istilah Bugis apa tadi? Sipakasiri, sipakatu apalah ya? Lebih sipakatau. Ya. Dia tahu artinya nggak tidak itu? Ngerti nggak artinya? Nggak tahu itu Tapi karena cuma bukan bisa orang ngomong saja, Bugis. cuma bisa bilang saja, baru tidak bisa terapkan. Kalau kau ngerti itu baca Bible-mu. Apa cocok tuh? Betul. Dengan pepatah itu, dengan Bible-mu kan justru Bible-mu itu yang merusak itu toleran. Terjemahan Bible itu yang tidak intoleran, yang tidak toleran gitu loh. Banyak sekali itu loh. Lu pikir kami umat Islam tidak panas, tidak marah? Kalau yang kami sembah Allah Subhanahu wa taala lu bilang punya anak. Ini yang problem bro, lembaga loh itu. Baik juga semua pendeta itu loh. Roba itu cepat itu ya, LBI. Roba cepat. Biar mereka pada sadar itu loh. Sok-sok pinter lu, nggak punya ilmu. Ada penghujatan juga di 1 Korintus 3:19, 1 Korintus 1:25, deh. Iya. Kebodohan Allah. Ya itu. Apa itu? Maksudnya apa? Padahal sebenarnya itu kebodohan Theos. Itu kebodohan Theos. Kalau kau di Makassar tunggu saya pulang. Kalau kau benar-benar mau ketemu saya pulang benar. 2 jam insya Allah saya nyampe. Kita debat terbuka deh. Kalau Yuda masih dengar saya juga orang Bugis. Gitu ya. Mau debat di Tator kah? Mau debat di Enrekan kah? Saya pulang. Tapi kau harus punya data. Kedua jangan mabuk dulu hadapin gua. Lu harus sehat dulu, minimal mandi seger. Seminggu sebelumnya jangan minum sembarangan dulu. Bersihkan dulu dirimu. Slow dulu. Ya lucunya Daeng, dia salahkan pemerintah pada Bible-nya salah dan juga disalahkan Prabowo. Mau ada Pak Kuti telinganya sama. Majukannya Prabowo. Ada opung di bawah. Apa hubungannya pemerintah dengan agama Anda? Memangnya Pak Prabowo kurang kerjaan kah? Mau urus kau punya tapi itu. Lapor baik ke Prabowo, Taiping di bawah. Tunggu lah. Kasih naik lagi coba. Bro, Yuda naik lagi, kita diskusi persaudaraan satu kampung loh kita ini. Supaya saya ini ingin saya edukasi, pelajari juga Bible, bahwa di sana banyak terjemahan yang salah. Dia enggak baca Bible-nya kapan? Baru Saya rasa dia nggak menuntut toleransi. Nah tidak ada di Bible-nya toleransi. Nanti kamu menjo. Nggak ada. Yaudah baca Bible-mu, naik sinilah. Saya ajarin kau Bible deh. Kau catat semua. Apa benar yang dikatakan Handi Selebes gitu loh. Saya Handi Sulawesi loh bang. Saya orang Bugis asli. Saya orang Bone. Keturunan Palaka. Ini asli dari Bone nih. Oke. Kalau dia sudah baca Selebesnya di belakang, itu dia sudah tahu karena Selebes itu ya. Palopo. Tapi saya juga bisa pakai bahasamu, bahasa Tatur ayo, mau bahasa Mandar ayo. Mau bahasa apa? Ada pada tamu itu di atas satu kuku baja, mondomi. Mama kok kuku baja? Oh kuku Reso, baja. itu namanya Reso Patambangingin aletei pamase. Ya, tapi kalau Alena Reso Patambangingin aletei manuk bangko.
Dan saya tadi sudah sudah baring-baring itu Bang Di, karena saya sebentar mau piantar anak buah ke bandara ini. Mati bija. Jam berapa Den? Dia bicara tinggi jam 4, jam 5. Oh jangkit dulu tidur pada. Nanti ketiduran. Itu pasal bang. Kuku baja. Orang diskusi baik-baik dia orang diskusi Langsung baik-baik dia emosi. ngegas. Mau ku tadi lagi tidak pakai gas jadi kapang. Ngajarin toleransi. Yang Sabarnya kami umat muslim ini. Sampai ada poinnya tadi yang lucunya. apa itu Deng? Bible-nya salah, salahkan pemerintah. Lu suruh lapor ke Pak Prabowo, memangnya Pak Prabowo kurang kerjaan. Ini lagi nih. Pak Prabowo sudah Bro Yuda. pusing. Sebentar yang lain. Bro Yuda jangan emosi bro. Oke? Jangan ngegas bela. Kalau suara itu ngegas biasanya. Tapi udah dengerin dulu. Biasanya orang kalau ngegas suara itu kalau ketemu biasa itu kayak kucing dalam karung. Iya, saya Noiski juga Noiski. ya Noiski. Saya itu kalau orang buang nih bang biasa slow, tapi kalau di darat itu bang wah lebih garang saya. Biasanya kebalik, kalau anda ini garang kali di media sosial, ketemu nanti kau tunduk di bawah kakiku juga nanti kalau ketemu. Jadi santai aja. Oke? Diskusi harus berilmu bang, bukan pakai emosi. Gitu loh. Saya itu mempergunakan kunci dongkrak bang apabila dibutuhkan. Tapi kalau dalam hal diskusi nggak perlu pakai kunci Saya akan dongkrak. hormat kepada siapapun. Saya akan hormat kepada siapapun kalau memang dia saling sipakat tahu kisi pakalot bisi pakai ingat. Tapi Bible mau nggak begitu bang. Hargai perbedaan. Bagaimana caranya bang? Nah saya tidak. Tapi Bible mau nggak kayak begitu. Bible itu anarkis. Terjemahannya menista agama Islam. Itu terjemahannya nggak bener. Kenapa sih kau nggak sadar-sadar dari tadi? Sadarilah itu. Ya itulah yang jadi masalah. Karena nah, iya udah aku masalah. Tapi berarti kita yakin. Berarti sumber masalahnya dari kau. Kau yang bermasalah, kau pula yang emosi. Gimana kau ini ya? Kau yang bermasalah, kau yang marah-marah bro. Bagaimana kalau kita ketemu aja diskusi bang? Ya. Gimana? Udah besok kapan kita bisa ketemu? Di mana? Di Tator kah? Di Enrekang? Di Pare-Pare apa di mana? Di Makassar? Dapat kita, Bo? Di mana? Salah. Enggak dapat persaudaraan. Jangan main fisik. Supaya nggak ada gangguan suara. Saya juga tidak mau main fisik. Tapi kau tadi emosi sama aku pengen makan kepalaku. Di mana Kikas deh Pak Yuda? Pak Yuda di mana? Emosi. Oleh Cuman Pak Yuda. kalau kita diganggu bro, dihina Siapa yang bro, sama siapa yang keyakinan ganggu, Ki, weh? begitu. Sampai Prabowo ke bawah-bawah. Menghina Apa hubungannya apalah, presiden? itu nggak bisa. Apa hubungannya presiden? Maksudnya saya kalau memang keberatan Kidaeng lah pemerintah suruh lebih betul. Kenapa pemerintah mau Saya dikasih diajarkan tahu? Bang, saya hidup Bang Yuda, Bible-nya yang salah diajarkan sama orang tua. terjemahkan. Kenapa kau salahkan pemerintah? Baik sama orang nak. Bang Yuda, kau yang nyolong, pemerintah kau salahkan gimana ini bro? Dia gak bawa buah nah. Dega, aduh, apalagi bahasa lupa. Dega buana. Kau yang nyolong, kau yang salah terjemah. Kenapa pemerintah kau salahkan bro? Kau yang introspeksi diri lah. Tadi kau dengar di bawah kan banyak kali saya baca datamu di Bible itu. Ini kau ini sebenarnya kau ini di mana ini? Kau lagi parkir. Yaudah kau lagi parkir apa lagi kerja? Berisik kali kau Berisik bro. Kau cari tempat yang sepi lah. Kan di sebelah kanan itu ada kuburan tuh sepi di situ. Jangan di tempat rame. Berisik kali kau Lagi di jalan kali ini Pak Yuda ini. Atau lagi ini bang, lagi narik. Atau ke Pak Yuda ke Jakarta, silakan mampir Pak. Hubungi saya, punya nomor HP itu di channel YouTube saya. Tulis saja Bro Yuda. Kalau ke Jakarta
silakan hubungi aku. Kita bisa ngopi-ngopi kok sambil diskusi-diskusi ringan ya. Tak anterin ke pemerintah deh. Yang mana ya? Ke Prabowo. Nanti tak anterin Mbak. Saya sih bisa lah punya channel ke pemerintah. Boleh dari tingkat RT. Pak RT juga pemerintah ya Pak? Iyalah. Lagi di jalan ini kan Pak Yuda? Berisik sekali tempatnya. Pak Yuda, saya ini politikus insaf Pak. Kalau saya kasihan masyarakat biasa saja, masyarakat biasa. Ya tapi jangan kepala emosi-emosi kayak tadi seperti kau memakan kepalaku. Weh, malah kau itu apa minjamai? Jadi gini Pak Yuda, sadarilah bahwa terjemahan itu yang menjadi pemicunya Pak. Itu yang kita luruskan, baik-baik edukasi. Lo tahu nggak Pak Pendeta, Pak Yuda, di Indonesia ini Pak sudah hampir 200 orang pendeta itu sudah tidak mempergunakan lagi LAI. Mereka membuat terjemahan sendiri supaya tidak berselenggolan lagi antara Bible dengan Al-Quran. Itu loh. Itu di situ yang kerongnya Bapak. Pak Yuda pernah baca Bible nggak sih? Coba tanya teman-teman, dia pernah baca Bible nggak sih? Jangan-jangan nggak pernah. Pak Yuda. Jarang saya baca Bible. Jarang saya baca Bible. Pantesan Pak. Ya kalau jarang baca Bible, diskusi bukan tempatnya di sini Pak. Kalau diskusi Pantasan Ki ngamuk-ngamuk dibacakan Ki Bible tak dibilang kita menghujat, bukan menghujat, kita baca Biblenya Bapak. Di situ tuh kata-katanya memang seperti itu. Gitu loh. Kalau mau diskusi kebangsaan boleh lah Pak. Nah itu tidak menyinggung keagamaan. Boleh Bapak, tapi Anda sospol nggak? Kalau bukan sospol ya saya nggak bisa juga. Anda saya anggap sebagai mahasiswa gua. Kalau nggak. Tim sukses Pak, saya tim sukses. Tim suksesnya siapa lagi? Tim suksesnya Pak Dani. Oh, pantas. Nah, tidak naik ke Pak Dani. Tidak naik Pak Dani. Nggak boleh stop nggak boleh politik praktis di sini, nggak boleh. Jangan ke di sini, tidak bicara politik orang di sini Pak Yuda. Di sini boleh politik tapi bukan politik praktis. Ya, jangan bercerita yang kemarin. Ya sudahlah. Kalau saya tim suksesnya, saya juga tim sukses Pak, tapi silakan dilanjut Pak. Silakan dilanjut. Nanti saya baca Bible dulu. Saya belajar dulu di Bible karena saya sebenarnya. Karena saya sebentar mencari juga ini. Saya belum tahu mana yang benar, mana yang penting saya. Jangan dipancing lagi. Dari cari itu, jangan dipancing lagi. Di mana gini Pak Yuda? Di Makassar Kika? Lanjut ke dulu saya sambil jalan Bang Handina. Di Palopo, saya di Palopo sekarang. Di mana? Kisah di Belopa ini? Bah, Mbak datangnya di Belopa. Iya, saya di Belopa. Besok Pipale ketemu Ki. Mbak datangnya di Belopa. Di belakang kantor bupati. Oh iya, besok kita ketemu di rumahnya Kak Patak saja besok. Woi, saudaraku itu. Iya, besok kita ketemu di situ. Kau sudah marah-marah ikat tadi. Kau hampir makan kepalaku untuk saya minggir tadi. Meleset dikit. Ya, hampir kau begini kepalaku. Oh, kepala lanjutkan perjuangan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, minta maaf. Itu kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, minta maaf. Saya hanya menyarankan saja, kalaupun paling ada yang salah di Bible, nanti saya coba cari-cari. Kalau memang dia tidak benar, nanti saya baca syahadat kalau memang tidak benar itu Kristen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, so Islam lagi dia. Waalaikumsalam. Enggak boleh ucapkan salam itu.
Tapi gini loh teman-teman, dia berjanji kalau dia udah membaca Bible, terus di sana banyak kesalahan, dia berjanji mau memeluk Islam. Ya semoga kita bisa ketemu lagi ya Bapak ya. Baca-baca Bible lah, Kejadian sampai Wahyu. Mudah-mudahan di bawah masih mendengarkan. Ya kita saling memaafkan ya Pak Yuda ya, kita sekampung. Mudah-mudahan kau dapat hidayah lah. Moderator jaga room dulu ya, moderator semua, saya lagi jalan. Pak Yuda hebat. Jadi habis dia emosi meluap-luap, terakhir dia minta maaf. Itu baru gentleman. Beda sama yang lain coba. Boleh lah, boleh. Nah, Boleh. ada Tommy Dengku aja terpancing tongi bela sama bocah-bocah. Apa yang baca bahaya dia baca. Dari tadi pandi, tenang, santai baru, tidak pernah tinggi suara baru dia macam dia mau makan kepala memang. Untuk saya minggir ke kiri itu stylenya tinggi. Nih, tadi takut aku rasa. Bukan takut, gemetar kita karena menaik emosinya. Makanya kita juga pasti gemetar, kita mau sekali balas. Saya mah kecil itu yang saya hadapi, bahwa dulu mah lebih parah, tapi saya nggak pernah terpancing. Justru dia kalau orang emosi itu dia yang kehilangan akal sehat, lebih mudah untuk dimainkan, gitu. Iya betul. Perlu memang jam terbang ya. Kalau sama santai aja. Yang penting kalau dia bidik kiri saya main ke kanan. Daripada kepala aku kena gimana? Siapa tanggung jawab? Kalau kepala aku bocor. Enggak, kan tadi kan bilangnya sosokan bilang toleransi loh. Kita ini umat muslim ini kurang toleransi apa sih dengan kalian? Iya, Abang kan? mau tahu nggak? Abang mau tahu nggak kenapa dia demikian? Karena dia melihat kasuistik. Pasti dia membaca media-media mainstream ini orang. Ya, jadi untuk menilai suatu agama itu jangan lihat personilnya, jangan lihat penganutnya, tapi lihat kitab sucinya. Baru Anda boleh berpendapat. Ya, baca banding dua-duanya dibaca kan begitu. Nah itu baru. Kenapa kami umat muslim itu mempersalahkan Bible ini? Kita tidak pernah bersenggolan dengan Buddha dengan ini. Karena tidak ada ini dengan mereka. Cuman di Bible saja ini yang ada masalah, dan kita punya kitab suci. Soalnya kalau mau melihat itu ya nggak ada lah agama yang sempurna kalau begitu ya. Karena pasti adalah personal atau penganutnya yang melanggar di sana gitu. Pasti terpengaruh dengan media mainstream. Media mainstream juga ini tidak berimbang dalam pemberitaan kan gitu. Tapi kalau media mainstream ini berimbang, waduh lebih konyol lagi tindakan mereka. Perusak bumi itu. Bagaimana saudara-saudara kita korban 40.000 jiwa itu? Agama mana itu yang habisin saudara kita? Nenek moyang kita. Agama mana yang habisin itu? Betul. Coba suruh ke sana deh. Kan masih banyak tuh sisa-sisanya di Makassar. Kemarin saya mau ajak tim kan ke apa lagi namanya di penghibur itu yang menjadi monumen. Aduh lupa gue kemarin. Pengen mampir sejenak. Benteng Rotterdam. Nah itu. Kemarin itu orang-orang kita lewat itu yang saya kasih lihat itu Bang Andi. Iya mau mampir tapi nggak sempat kan. Nih, bagaimana kita lewat malam? Coba teman-teman. Maghrib. Terpengaruh itu media-media mainstream ini anak. Jadi apa namanya belum berimbang cara berpikirnya. Masih bocah kayaknya sih. Masih bocah pikirannya tapi umurnya udah tuing juga sih. Buset emosi sekali tadi mau ambil pemerintah. Jadi untuk itu teman-teman ya sebagai edukasi bahwa marilah kalau diskusi itu berilmu dikit. Jangan asal ngomong kayak tadi nggak enak didengar gitu, memalukan banget. Betul, nggak enak lah. Dia mungkin membaca berita waktu ada insiden di Makassar dulu tuh.
ada salah satu rumah ibadah yang mengalami pas depan kantor Banyuma itu. Ya itu mungkin Muslim lagi pelakunya kan begitu. Itu sebenarnya itu adalah titipan yang merusak Muslim. Didoktrin bahwa ajaran Islam tuh ada mati pengantin kayak gini gitu. Kalau nggak ada. Jadi dibalik ini semua siapa sih otaknya gitu? Ya cuma nggak bisa dibahas di sini ya, karena ini ada di YouTube ya. Kayak gitu. Nangkep nggak kira-kira tuh? Ayo Oten kalau mau naik lagi silakan. Dia ngaco sampai on cam langsung. Masya Allah. Kelihatan mikaganya di manjo, kaun kenki. Tap-tap layar guys, tap-tap layar. Saya lagi di jalan. Bang Andi, kalau begitu saya ini dulu ya, saya istirahat dulu ya. Saya sebentar mau antara buah ini. Takut ketiduran. Juga minum-minum dulu bentar. Ganggu loh. UI sistem tidak menanggapi. Kenapa ya? Aduh, tutup aplikasi gua. Aduh. 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 Apa ya? HP gangguan nih. Diserang lagi nih hama nih. Parah. Aduh, di mana nih? HP gue kena serangan pajar. Tunggu ya. Di jalan
jalan kak, di jalan kak. Iya, tunggu dulu. HP gue kena serangan pajar. HP gue ini kena apa ini? Tunggu, saya betulin dulu. Saudara Kaisar,